Kamu jelas-jelas telah bertransmigrasi menjadi kaisar pertama terkuat di 3 alam. Tapi kenapa kamu tidak bisa bahagia? Itu semua karena kamu ditugaskan oleh guru untuk melindungi adik perempuanmu selama 5 tahun. Namun, dia memperlakukanmu seperti budak selama 5 tahun. Tidak hanya menghabiskan semua sumber daya yang kamu kumpulkan selama bertahun-tahun, tetapi juga merampas 100 tahun kultivasimu. Memberinya kekuatan. Namun, dia tidak tahu bahwa kamu adalah seorang transmigrator dan telah membangkitkan sistem. Selama kamu memenuhi permintaan adik perempuanmu selama 5 tahun, kamu bisa mendapatkan kultivasi tertinggi. Tapi ketika tugas 5 tahun selesai, kamu berhenti menjilat, tetapi dia malah cemas. Sekarang adalah hari terakhir dari periode 5 tahun. Karena perawatan tanpa syaratmu terhadap adik perempuanmu selama 5 tahun, ditambah masa lalumu saat muda pernah mengejar adik perempuanmu, semua orang mengira kamu adalah seorang penjilat. Oleh karena itu, meskipun kamu adalah pemimpin sekte King Yun, salah satu dari 3 sekte besar di alam abadi, kamu menjadi bahan tertawaan seluruh dunia kultivasi. Para tetua dan murid sekte memperlakukanmu seperti pelayan. Saat kamu memikirkan bagaimana cara menghilangkan gelar penjilat besok. Saat ini, adik perempuanmu, Liu Yanyan, membawa seorang pria. Dia mengatakan bahwa pria ini adalah pasangan kultivasi gandanya dan memintamu untuk mengadakan upacara penyambutan untuk pria ini. Kamu tentu saja menyetujuinya tanpa syarat, lalu menyuruh semua orang untuk berkumpul di depan gerbang gunung besok. Tapi begitu berita ini keluar, itu memicu penolakan dari seluruh sekte. Di suatu tempat, sekelompok tetua berkumpul dan bersiap untuk menyerangmu. Sebelumnya, mereka bisa mentolerirmu memanfaatkan ketenaran dan sumber dayamu. Tapi sekarang kamu mulai menggunakan sumber daya sekte. Mereka tidak tahan lagi. Akhirnya, sekelompok tetua mencapai kesepakatan untuk menghapus aibmu dari sekte besok. Sepanjang malam sunyi senyap. Keesokan paginya, seluruh sekte berkumpul bersama. Bahkan murid dapur ditarik ke depan gerbang gunung. 30.000 orang berdiri di sana. Pemandangan yang luar biasa ini menarik perhatian orang-orang dari sekte lain. Bahkan orang luar pun bisa menebak apa yang sedang dilakukan sekte King Yun. Mungkin pemimpin sekte King Yun melakukan ini untuk adik perempuannya lagi. Benar-benar tidak masuk akal. Perilaku seperti ini sudah terjadi berkali-kali. Ketika semua murid sekte berkumpul, kamu terbang dari atas puncak utama ke depan gerbang gunung, berdiri di kehampaan. Mengenakan jubah putih, kultivasimu sangat dalam dan tak terduga. Namun, ketika semua murid sekte melihat, ekspresi mereka semua sama, menyesal, jijik, dan meremehkan. Kamu terlalu malas untuk memperhatikan murid-murid di bawah kakimu. Kamu juga tidak berminat untuk merasakan kesulitan adik perempuanmu. Matamu tertuju pada panel virtual di depanmu. Hitungan mundur dimulai. 10 detik terakhir berlalu dalam sekejap mata. Mulai mentransfer kultivasi terkuat di alam. Energi mengerikan tiba-tiba menyerbu tubuhmu. Hanya berlangsung selama 1 detik. Kamu merasa seluruh dirimu telah berubah. Sekarang kamu merasa seperti bisa menyatu dengan langit ini. Mungkinkah ini kekuatan yang bisa langsung naik ke alam baka? Kamu tidak bisa menahan rasa ingin tahu dan bertanya pada sistem. Apakah kultivasi terkuat di alam di dunia fana adalah yang terkuat? Alam tempat inang berada dibagi menjadi dunia fana, alam abadi, dan alam dewa. Tidak peduli di dunia manapun kau berada, kau tetap yang terkuat. Kau tiba-tiba sadar. Artinya, bahkan jika kau berada di alam dewa sekarang, kau tetap yang terkuat. Saat kau bersemangat. 2 sosok tiba-tiba muncul dari kehampaan 10 zang di depanmu. Adik perempuanmu telah kembali. Di antara kedua orang itu, ada seorang wanita cantik mengenakan kostum kuno yang mewah dan bermotif iblis. Seolah seorang peri turun ke dunia fana, sudut bibirnya yang sedikit terangkat menunjukkan kepercayaan diri dan keanggunan. Sementara pria yang lain tampak berusia sekitar 20 tahun, dengan tubuh yang kuat dan garis otot yang jelas. Mengenakan kostum kuno yang sederhana, topinya tampak sedikit tidak pas. Saat ini, dia juga tersenyum tipis. Namun, itu memancarkan kekuatan yang dingin. Dalam sekejap mata, kedua orang itu terbang di depanmu. Tatapanmu sepenuhnya terfokus pada pria kekar itu. Setelah peningkatan besar dalam kultivasimu, semua yang kau lihat saat ini menjadi sangat jelas, bahkan kultivasi pihak lain dapat dilihat dengan jelas. Itu adalah kultivasi puncak Dujie, jauh lebih kuat dari kultivasimu sebelumnya. Kultivasimu semula hanya tahap awal Dujie. Di dunia ini, Dujie tingkat 7 sudah merupakan tingkat tertinggi. Puncak Dujie hampir merupakan keberadaan terkuat di dunia fana. Dan pria kekar di depannya ini, jelas baru berusia sekitar 20 tahun. Sekelompok murid dan tetua di bawah semuanya mendongak ke langit, menatap Liu Yanyan dan pria kekar itu. Ketika mereka menyadari bahwa pria kekar itu menyembunyikan energi yang mengerikan, seolah-olah telah mencapai kultivasi Dujie tingkat 7. Semua orang terkejut. Perasaan ini jauh lebih kuat dariku. Ini adalah tahap akhir Dujie. Bahkan mungkin puncak Dujie. Tetua Agung menelan ludah. Saat ini, tidak ada yang bisa dikatakan. Kehadiran orang ini disambut oleh seluruh sekte mereka. Itu normal. Chang'an, ini adalah kakak tingkat 5-ku.
Liu Yanyan memperkenalkan pria kekar itu dengan sangat bangga. Dahulu kala, dia bahkan langsung memanggil namamu, bahkan tidak memanggil kakak senior. Kultivasi lapisan Dujie. Pria kekar itu bergumam pelan, lalu mengonfirmasi. Yang di sebelahnya adalah kakak senior Yanyan sebelumnya. Kau mendengarkan kata-kata Liu Yanyan, ekspresimu menjadi sedikit rumit. Liu Yanyan hanya pergi sekali. Apakah dia memeluk paha yang kuat? Itu bagus, sepertinya. Adik perempuan, kau bertemu dengan seorang guru yang luar biasa di luar sana. Itu bagus sekali. Di masa depan, kau harus berkultivasi dengan baik di tempat gurumu. Kau memiliki perasaan lega di hatimu. Kata-kata ini terdengar normal pada awalnya, tetapi jika direnungkan dengan cermat, kau akan menyadari bahwa itu memancarkan nada yang aneh. Liu Yanyan mendengar kata-kata ini, sudut bibirnya terangkat lebih tinggi. Benar saja, itu tidak berbeda dari apa yang dia pikirkan. Tidak peduli apa yang dia lakukan, kau hanya akan mendukungnya. Kali ini dia kembali untuk melepaskan diri dari sekte. Karena dia sudah punya seorang senior baru. Senior barunya itu sangat kuat, dan guru itu menggali tubuh suci tersembunyi dari tubuhku. Tubuh suci ini sangat cocok dengan tubuh suci senior bela diri. Aku akan berlatih dual kultivasi dengan senior bela diri di masa depan. Kamu tidak keberatan kan? Liu Yanyan menatapmu dengan acuh tak acuh, lalu berbalik ke pria kekar itu. Memamerkan senyum manis, dia pikir kamu pasti tidak akan keberatan, meskipun kamu mengejarnya selama bertahun-tahun. Tetapi kamu mungkin juga tahu bahwa kamu tidak pantas untuknya, kecuali pengakuan bertahun-tahun yang lalu, setelah ditolak olehnya. Kamu terus memberikan segalanya secara diam-diam, dan kamu hanya memiliki tingkat kultivasi Duji lapis pertama, sementara senior bela dirinya sudah mencapai puncak Dujie. Kamu sama sekali bukan tandingannya. Tentu saja, kamu pasti akan sangat tidak rela, dan mengucapkan kata-kata untuk mencoba menahannya. Tetapi dia sudah memikirkan bagaimana cara menghadapinya, tetapi kemudian, jawabanmu mengejutkannya. Itu benar-benar tidak bisa lebih baik lagi. Kamu mendengar kata-kata Liu Yanyan, dan kamu sangat senang. Kamu ini tidak hanya bersandar pada senior yang hebat, tetapi juga menemukan anjing penjilat berikutnya. Lihat senior bela diri yang bodoh ini. Matanya yang sedikit bodoh di dalam mobil pasti sangat pandai menjilat. Saudara, jangan salahkan aku. Kamu sendiri yang mendekat, ini seharusnya menjadi akhirmu. Kamu sudah merencanakan seluruh rangkaian rencana. Liu Yanyan tertegun sejenak, lalu menatapmu dengan tidak percaya. Kamu setuju? Tentu saja harus setuju. Adik perempuan, akhirnya kamu menemukan kebahagiaanmu, dan aku akhirnya menyelesaikan wasiat guru. Setelah kamu selesai berbicara, kamu segera berlari ke pria kekar itu, meraih tangannya dengan erat. Adik kecil, aku melihat kamu memiliki bakat yang luar biasa. Keputusan yang cerdas, dan kamu benar-benar pasangan yang cocok dengan adik perempuanku. Di masa depan adik perempuanku akan dipercayakan kepadamu. Pria kekar ini sebelumnya telah diberitahu oleh Liu Yanyan, bahwa kamu ini agak tidak masuk akal, jika ada masalah. Harus menggunakan kekerasan untuk menakut-nakutinya. Saat ini melihat ekspresimu yang bersemangat, seolah-olah menemukan tempat peristirahatan yang sangat baik untuk adik perempuanmu, dia sedikit melebarkan matanya, dan merasa lega di dalam hatinya. Aku pasti akan memperlakukan adik perempuan dengan baik. Ketika kamu menepuk pundak pria kekar itu dengan keras, kamu menghela napas dalam-dalam. Lega, Liu Yanyan terkejut dan tercengang. Melihat adegan yang sama sekali berlawanan dengan apa yang dia harapkan, dia berkedip sebelum sadar kembali. Tidak, dia pasti berpura-pura. Saat ini dia hanya berpura-pura tenang. Jangan bicara di sini. Kembali ke sekte, lupa bertanya siapa nama adik kecil. Ketika kamu menarik pria kekar itu, wajahmu dipenuhi dengan kesalehan yang ramah dan terbang menuju aula kepala sekte. Kamu tidak lupa melambaikan tangan, memberi isyarat kepada para tetua dan murid di bawah untuk bubar. Tetapi para tetua dan murid ini sepertinya tidak berniat untuk pergi, hati mereka penuh dengan keraguan, dan mereka diam-diam mengikuti dan berkumpul menuju sekte. Setelah kembali ke aula master sekte, kau masih menarik Lu Hao dan menyuruhnya duduk di sampingmu. Ini membuat Lu Hao sangat bingung. Kulihat usiamu lebih muda dari yang kukira, jadi aku akan langsung memanggilmu dengan nama lengkapmu. Jika kau tidak keberatan, panggil saja aku Kakak Chang'an. Senyummu sangat hangat dan ramah. Sulit untuk ditolak. Lu Hao merasa itu masuk akal, jadi dia berteriak dengan gembira. Baiklah, Kakak Chang'an. Kau mengangguk puas, seperti melihat seorang junior yang luar biasa. Lu Hao, aku sedang berpikir, jika kau dan Yan Yan ingin melakukan kultivasi ganda di masa depan, bukankah kalian harus menikah dulu, yaitu mengadakan perjamuan? Ikuti saja proses tradisionalnya. Tiba-tiba gayamu berubah dan kau menunjukkan senyum palsumu yang khas. Menikah? Mungkin aku harus bertanya pada Yang Mulia terlebih dahulu. Lu Hao dengan canggung menggaruk kepalanya. Yang mulia adalah yang mulia. Seharusnya kau bertanya pada keluargamu tentang pernikahan. Aku adalah keluarga Yan Yan. Kurasa Yang Mulia tidak akan peduli tentang ini. Dia lebih peduli tentang kultivasimu. Kau berkata dengan sabar. Lu Hao berpikir sejenak dan mengangguk. Memang, Yang Mulia tidak terlalu peduli dengan hubungan kita. Kau tersenyum dan berkata,
Karena kau sudah di sini, mengapa kalian tidak langsung mengadakan pernikahan di sekteku? Aku akan mengurusnya untuk kalian. Bagaimana? Lu Hao dibuat bingung olehmu dan hampir mengangguk. Namun, dia segera bereaksi dan menatap Liu Yanyan. Liu Yanyan tampak bingung. Dia tidak ingin menikah dengan Lu Hao. Kultivasi ganda masih oke, tetapi menikah akan merepotkan. Lagi pula, kultivasi ganda tidak memiliki status resmi. Tetapi jika dia menikah, dia secara terbuka tidak bisa melakukan kultivasi ganda dengan orang selain Lu Hao. Tetapi dia tidak bisa menjelaskannya sekarang. Bukankah itu akan menyakiti hati Lu Hao? Itu. Ketika Lu Hao melihat ke arahnya, Liu Yanyan terus tergagap. Ketika kau melihat situasi ini, bagaimana mungkin kau tidak mengerti apa yang dipikirkan Liu Yanyan? Kau langsung membungkam mulut Liu Yanyan. Tidak membiarkannya berbicara. Aku sangat memahami Yanyan. Aku bisa dibilang sebagai kakak laki-lakinya. Kakak laki-laki seperti ayah. Sebelum guru meninggal, dia secara khusus berpesan kepadaku untuk mencari suami yang baik untuk Yanyan. Kulihat Lu Hao, kau adalah pasangan yang baik. Jadi aku yang memutuskan, kalian harus menikah. Kau menepuk bahu Lu Hao. Senyumnya sangat cerah. Lu Hao menelan ludah. Aku memang orang baik. Baiklah, kalau begitu mari kita bicarakan tentang pernikahan. Kilatan rencana licik melintas di matamu, lalu ekspresimu tiba-tiba menjadi serius. Sebelum membahas pernikahan, ada sesuatu yang harus kukatakan dengan jujur padamu, dan juga pada Yanyan. Kakak Chang'an, silakan bicara. Lu Hao melihat ekspresimu yang sangat serius, dan segera menegakkan tubuh. Lebih dari 5 tahun yang lalu, sebelum guru meninggal, dia menggenggam tanganku erat-erat, dan dengan air mata berlinang berpesan kepadaku. Aku menyanggupi satu hal, mulai sekarang seumur hidupku aku harus menjaga Yanyan dengan baik, semua permintaannya harus dipenuhi. Aku ini orang yang menghargai perasaan dan kesetiaan, aku sudah menyanggupinya. Dan karena itulah selama 5 tahun penuh ini, aku merawat Yanyan dengan sangat teliti. Apapun yang dia inginkan, aku berikan, semua yang bisa kuberikan, kuberikan semua. Mendengar ini, Liu Yanyan yang sudah terpaku di tempat, seolah tersambar petir. Tunggu, apa maksudmu? Selama 5 tahun ini kau menjilatku hanya karena ayahku? Kau tidak hanya berteriak keras mengucapkan kata-kata ini, tetapi juga sengaja menggunakan kultivasimu, agar suara itu langsung terdengar di luar aula pemimpin sekte. Ketahuilah bahwa para tetua dan murid sekte, diam-diam bersembunyi di luar, ingin mendengar sesuatu. Ini adalah kesempatan bagus bagimu di sekte ini. Untuk melepaskan diri dari citra penjilat. Lu Hao berkedip, dia pernah diam-diam mencari tahu. Tentang urusan antara Liu Yanyan dan dirimu, meskipun saat itu dia masih ragu, kata-katamu ini membuat perasaannya campur aduk. Tak terlukiskan. Pesan guru, seberapapun sulitnya. Kau tanpa ragu menyanggupinya, dan dengan sepenuh hati berusaha mencapainya, pria ini patut dihormati. Kau menyadari kepercayaan Lu Hao, segera menunjukkan kemampuan aktingmu, matamu berkilauan seolah akan meneteskan air mata. Dengan penuh kasih sayang berkata, Lu Hao, aku tahu kau adalah orang yang menghargai perasaan dan kesetiaan, mulai sekarang Yanyan kuserahkan padamu. Kau harus memperlakukannya seperti aku dulu memperlakukannya. Lu Hao dengan suara lantang menjawab, aku pasti akan melakukannya. Kau menunjukkan senyum pujian di wajahmu, lalu dengan cerdik mengubah topik pembicaraan. Baiklah, mari kita lanjutkan membahas tentang mas kawin. Sekte kita agak khusus dalam hal mas kawin ini, seperti mahar dan hadiah pernikahan semuanya termasuk di dalamnya. Lu Hao mengangguk tanda mengerti. Mereka juga sangat menghargai tata krama ini. Kalau begitu, Lu Hao, lihatlah, kau mengeluarkan sebuah buku usang. Memberikannya kepada Lu Hao, aku telah berkorban banyak untuk Yanyan selama bertahun-tahun ini. Sekarang hampir semua hartaku ada padanya. Ini adalah hadiah pernikahan kita, bagaimana menurutmu? Lu Hao menerima buku itu dan melihatnya. Setelah melihatnya, dia dengan bingung menatap Liu Yanyan, lalu menatapmu, aduh, kau ternyata telah melakukan banyak hal. Lu Hao, sekte gurumu pasti tidak biasa, tapi menurutku, kau mungkin juga punya kesulitan. Mahar yang kau berikan tidak perlu sama dengan hadiah pernikahan, kira-kira setengahnya saja sudah cukup. Kau memasang ekspresi tidak peduli. Tapi kau sangat tahu di dalam hati, Lu Hao bocah ini pasti orang yang mudah dimanfaatkan. Apalagi Lu Hao adalah ahli puncak alam kesengsaraan. Dan juga memiliki sekte guru ini pasti tidak sederhana. Mungkin sekte guru terhebat di dunia fana. Bocah ini sangat mungkin mengembalikan semua yang telah kau berikan kepada Liu Yanyan selama bertahun-tahun ini kepadamu. Sebenarnya kau orang yang tidak terlalu serakah. Lu Hao bisa mengembalikan 80% saja sudah cukup bagimu. Lu Hao tampak ragu, uang yang dia tabung selama bertahun-tahun juga tidak sedikit. Kalau dihitung-hitung, nilainya hampir sama dengan yang kamu berikan pada Liu Yanyan. Sampai kamu tiba-tiba mengatakan, sebenarnya, bukankah Yanyan akan menjadi milikmu di masa depan? Kalian bahkan melakukan kultivasi ganda dan tumbuh bersama. Jadi yang kuberikan pada Yanyan, bukankah itu sama dengan memberikannya padamu? Bagaimana menurutmu? Lu Hao mengedipkan mata dengan genit.
Kurasa memang begitu. Oke, hadiah pernikahanku akan sesuai dengan ini. Kamu tiba-tiba merasa sangat baik. Baik, aku akan keluar dan mengumumkannya. Kamu tidak bodoh. Kamu harus mengumumkannya secara besar-besaran agar Lu Hao tidak bisa menarik kata-katanya. Setelah selesai berbicara, dia terbang keluar dari aula sekte dan berteriak ke langit untuk waktu yang lama. Suara itu langsung terdengar keluar dari sekte. Bergema di antara langit dan bumi. Dalam beberapa hari, seluruh dunia kultivasi akan tahu. Lu Hao adalah suami Yanyan kita. Kamu kemudian menepuk bahu Lu Hao, tersenyum lebar. Lu Hao menggaruk kepalanya. Dia tampak malu. Kemudian, dia buru-buru menyerahkan cincin penyimpanan padamu. Kakak Chang'an, ini nilai yang sudah saya siapkan. Kamu melihatnya. Kamu memasukkan kesadaran spiritualmu ke dalam cincin penyimpanan, dan mata Anda berbinar. Hei, anak ini ternyata cukup kaya. Yanyan, kamu harus melayani Lu Hao dengan baik di masa depan. Kamu menatap Liu Yanyan, senyum di wajahmu tampak seperti pedagang yang berhutang. Liu Yanyan baru sadar saat ini. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi tidak bisa mengatakannya. Dia terus berkedut tanpa henti. Dia benar-benar ingin mengutuk dengan keras saat ini. Kenapa bisa jadi begini? Aku tidak ingin menikah. Kakak, aku ingin berbicara denganmu secara pribadi. Liu Yanyan berpikir lama. Akhirnya, dia mengeluarkan kalimat seperti itu. Sudut mulutmu terangkat, karena kamu sudah mengambil kembali barang-barangmu. Tidak peduli bagaimana Liu Yanyan mencoba menghindar, itu akan sia-sia. Kemudian, kamu menjawab dengan kata, oke. Liu Yanyan menarikmu ke ruang istirahat di belakang aula. Sambil mengerutkan kening, dia berkata, kakak, apa yang sebenarnya kamu lakukan? Apakah kamu tidak menyukaiku? Mendengar kata-kata ini, dan melihat ekspresi Liu Yanyan saat ini, yang benar-benar menunjukkan sedikit pesona. Kamu tiba-tiba merasakan merinding di sekujur tubuhmu. Adik perempuan, apa yang kamu lakukan? Aku tidak pernah menyukaimu. Aku hanya menganggapmu sebagai adik perempuan. Jangan biarkan Lu Hao mendengar kata-katamu ini. Kamu dengan sungguh-sungguh menjauhkan diri dari Liu Yanyan. Dulu aku sangat menjagamu hanya karena pesan terakhir guru. Jangan berpikir yang tidak-tidak. Sudut mulut Liu Yanyan berkedut. Untuk sesaat, dia sangat tidak tahu harus berkata apa. Dia tiba-tiba merasa sangat sedih di hatinya. Dia buru-buru menggembungkan pipinya dan bertingkah imut. Kakak, aku sebenarnya juga bisa menemanimu melakukan sesuatu. Kamu suruh kakak Lu untuk tidak berpikir untuk menikahiku. Di masa depan, aku akan lebih sering kembali untuk menemanimu. Oke, adik perempuan, jika kamu terus seperti ini, aku akan memberitahu Lu Hao. Kamu juga tidak ingin dia tahu tentang ini, kan? Kamu tanpa acuh tak acuh. Sebenarnya, kamu diam-diam mencibir di dalam hatimu. Jangan panik, Shisiong kecilku hanya sedang marah, tapi aku juga tidak bisa berbuat apa-apa, padahal di dalam hati aku ada Shisiong. Terutama karena aku tidak ingin melepaskan masa depan cerah ini, kelak kultivasiku bisa berkembang pesat, bahkan naik menjadi dewa. Mendengar perkataan Liu Yanyan ini, kau merasa mual. Liu Yanyan sepertinya sama sekali tidak melihat raut wajahmu. Dengan acuh tak acuh melanjutkan perkataannya, Shisiong, aku beritahu padamu, sebenarnya Shizunku saat ini bukanlah orang yang sederhana. Melainkan berasal dari pedang abadi yang ilusi itu, asalkan kau membantuku menghilangkan niat Shisiong kelima untuk menikahiku, membantuku dan memanjakanku seperti dulu. Maka kau mungkin masih bisa mengandalkanku untuk pergi ke pedang abadi bagi orang sepertimu, yang tahu diri bahkan jika termasuk golongan atas. Tetapi tidak mencapai puncak, kemungkinan besar tidak bisa sampai. Sekarang aku memberimu kesempatan. Di awal perkataannya, Liu Yanyan masih memiliki sedikit arti permohonan, namun di akhir perkataannya ekspresinya mulai berubah. Menjadi sombong dan arogan, jika bukan karena sistem, kau mungkin akan dengan serius memikirkan saran yang diberikan Liu Yanyan. Orang yang bisa menggali tubuh suci Liu Yanyan, mungkin sama sekali bukan orang yang sederhana, tapi sekarang kau punya sistem. Dan sistem juga mengatakan, bahkan jika menempatkanmu di pedang dewa, itu juga akan menjadi kultivasi terkuat. Pedang abadi kecil ini bukan apa-apa. Lagi pula dia jelas-jelas menjebakku. Shimei, aku sudah mengatakannya dengan jelas, dulu aku memperlakukanmu seperti itu hanya karena aku menghormati Shizun. Sekarang ada orang yang lebih baik untuk menerangimu, kau harus memikirkannya baik-baik, bagaimana caranya membuat orang ini menjadi aku yang dulu. Tidak usah membahas yang lain, sikapmu sangat tegas, apa kau benar-benar mengira aku bersedia menjilatmu? Jika bukan karena menjilatmu bisa memiliki kultivasi yang tak terkalahkan, aku tidak akan menjilat siapapun selain kau. Melihatmu dengan riang berjalan keluar. Liu Yanyan sangat marah, kau pasti akan menyesal, kau dengan cepat kembali ke sisi Liu Hao. Dengan wajah yang masih tersenyum cerah, lalu menyuruh murid untuk mengatur tempat tinggal bagi Liu Hao, kau hanya memiliki satu murid pribadi. Telah 5 tahun kau menyeberang ke dunia ini, orang yang paling dekat denganmu adalah muridmu Lu Rongsui. Liu Hao juga ingin mencari tempat yang tenang untuk mengirim pesan ke sekte. Setelah merenung beberapa saat, dia masih merasa perlu memberitahu sekte dan meminta pendapat sekte. Ketika Liu Yanyan muncul, raut wajahnya sudah tenang.
Ini juga menunjukkan kelicikan hatinya yang dalam. Lu Hao dan Liu Yanyan kemudian pergi. Aula utama kembali bersih, tak lama kemudian Murong Sue kembali ke sisimu. Kau memperhatikan bahwa ketika murid ini melihatmu, akhirnya tidak lagi mengerutkan kening. Murid ini dulu pasti menganggapmu penjilat. Ekspresi Murong Sue sekarang memang berbeda saat melihatmu. Karena dia akhirnya tahu mengapa Shizunnya dulu bertindak seperti itu. Dia menjadi murid pribadimu sejak dia masih sangat kecil. Dia merasa kau adalah orang yang lembut, rendah hati, dan sopan. Dia selalu tidak mengerti bagaimana bisa kau melakukan begitu banyak hal aneh demi Shigu. Ternyata terlalu mementingkan janji dan persahabatan. Sue kecil, suruhlah Quan Zong untuk mengurus pernikahan. Undang semua orang di dunia kultivasi. Ingat untuk menjelaskan secara khusus bahwa orang yang akan dinikahi Liu Yanyan adalah puncak tribulasi abadi. Jika ini tidak dijelaskan dengan jelas, mungkin tidak banyak orang yang datang. Murong Sue memberi hormat dengan sungguh-sungguh. Murid ini patuh. Kamu mengangguk, dan Murong Sue pergi untuk mengurusnya. Tapi segera kamu menyadari sesuatu. Hentikan Murong Sue, kamu menatap Murong Sue. Setelah menjadi lebih kuat, kamu secara bertahap menyadari bahwa kamu sedikit berbeda. Sejak menjadi lebih kuat, kamu terkejut menyadari bahwa tidak hanya seluruh tubuhmu dipenuhi dengan hal-hal yang tak terkatakan. Kamu juga bisa melihat hal-hal yang biasanya tidak bisa dilihat. Tidak lama sebelumnya, Liu Yanyan menyebutkan kecocokan tubuhnya dengan Lu Hao. Ketika kamu mengamati mereka berdua, kamu juga melihat gas ungu di tubuh mereka. Tapi saat ini kamu menatap Murong Sue. Ada juga gumpalan gas ungu di tubuh Liu Yi. Kamu terbang mendekat ke arahnya dan berkata dengan lembut, percayalah pada guru, jangan tolak energi spiritualku nanti. Saat tanganmu diletakkan di perut Murong Sue, wajahnya langsung memerah. Tapi segera dia merasakan arus hangat mengalir ke tubuhnya. Saat berikutnya dia hanya mendengar suara seperti lonceng dari lembah terpencil. Segera dia menemukan bahwa dia telah meningkat 2 alam besar, langsung mencapai tahap transformasi dewa. Pada saat ini, Murong Sue sangat terkejut. Kamu menarik tanganmu dan berkata sambil tersenyum, aku membantumu membangkitkan tubuh suci. Itu adalah tubuh suci Phoenix S. Beberapa ingatan warisan tubuh suci tiba-tiba muncul di benak Murong Sue. Segera dia memahami tubuh sucinya. Guru, aku sebenarnya memiliki tubuh suci? Dan bukankah kebangkitan tubuh suci membutuhkan waktu lama? Wajah Murong Sue penuh dengan ketidakpercayaan. Tadi kamu hanya meletakkan tanganmu di perutnya sebentar, dan semuanya selesai. Jangan tanya, turun dan uruslah. Murong Sue menarik napas dalam-dalam, memberi hormat lagi, dan pergi. Setelah murid itu pergi, sudut mulutmu terangkat, dan kamu dengan hati-hati merasakannya lagi, melihat kekuatan mengerikan yang terkandung di seluruh tubuhmu. Sungguh luar biasa. Setelah aku menghilangkan persona, anjing penjilat yang memakan orang ini, maka langit akan menjadi batasnya. Di masa depan, baik itu berjalan-jalan di dunia fana, atau pergi ke dunia abadi. Sebelum pergi, kamu harus mengklarifikasi persona ini. Menjadi ahli top, yang paling penting adalah persona. Sama seperti di dunia fana, ada seorang ahli top. Seorang ahli puncak tribulasi abadi, hanya karena dia sangat menyukai istri orang lain sebelumnya. Sekarang banyak orang memanggilnya, penguasa topi hijau, di belakangnya. Hampir tidak ada yang berani berteman dengannya dengan nama ini, kecuali Lajang, tetapi Lajang juga mungkin ingin menikahi seorang istri. Jadi tembok juga sia-sia, opini publik tidak bisa dihentikan. Jangan sampai kamu disebut penguasa anjing penjilat. Inilah mengapa bahkan jika kamu menjadi lebih kuat, kamu harus berusaha untuk menyingkirkan persona anjing penjilat. Ini bukan hanya untuk melampiaskan frustrasi selama 5 tahun ini. Tidak ingin persona terus memburuk, jadi rencana untuk menghilangkan persona anjing penjilat ini, sudah lama kamu pikirkan. Kamu berusaha menikahkan Liu Yanyan dengan Lu Hao hanya untuk menyebarkannya, agar semua orang di dunia Siusian datang. Pada saat itu, dia akan memberikan pertunjukan di pernikahan, berbicara tentang bagaimana dia masih muda dan salah mengira kasih sayang untuk adik perempuannya sebagai perasaan lain. Itulah sebabnya ada pengakuan. Setelah kamu menyadari bahwa itu hanya kasih sayang keluarga, kamu mulai menjaga jarak. Sampai guru menyerahkan segalanya sebelum meninggal. Kamu perlahan-lahan akan menceritakan semuanya. Dan kamu juga harus menunjukkan bahwa menikahkan Liu Yanyan sangat bahagia. Dengan begitu, tidak ada yang akan mencurigai lagi, dan topi, anjing penjilat juga bisa dilepas dari kepalamu. Sekelompok tetua dari sekte Qing Yun berkumpul lagi. Aduh, aku salah paham dengan pemimpin sekte. Aduh, aku tidak menyangka pemimpin sekte begitu setia. Jika itu aku, dan mantan pemimpin sekte mempercayakan aku mungkin akan melakukan hal yang sama. Seorang tetua meninju dadanya dengan keras, wajahnya penuh dengan rasa bersalah. Benar, pemimpin sekte benar-benar sabar. Jika itu aku, menghadapi rumor seperti ini, aku khawatir aku tidak akan bisa menahannya. Tetua lain menghela napas panjang. Tepat ketika banyak tetua merasa bersalah, tetua pertama mengerutkan kening dan berkata dengan suara berat. Semuanya, jangan membuat kesimpulan sembarangan. Begitu kata-kata ini keluar, para tetua lainnya terdiam. Tetua pertama berkata lagi dengan suara berat.
Kita semua tahu karakter mantan pemimpin sekte, jadi aku pikir mantan pemimpin sekte tidak akan mengatakan amanat seperti itu. Begitu kata-kata ini keluar, banyak tetua merenungkannya, dan memang ada sesuatu yang tidak beres. Dalam kesan mereka, mantan pemimpin sekte adalah orang hebat yang mengabdikan segalanya untuk sekte. Sebelumnya, sekte mereka hanya bisa dianggap berada di peringkat menengah ke bawah. Setelah mantan pemimpin sekte menjadi pemimpin sekte, dia membagi waktu menjadi beberapa bagian, dan semua yang dia lakukan adalah untuk kepentingan sekte, bahkan mempercayakan satu-satunya putrinya kepada orang lain untuk dirawat. Di bawah upaya tak henti-hentinya dari mantan pemimpin sekte, sekte mereka memiliki kemegahan seperti sekarang. Orang yang begitu hebat benar-benar meminta muridnya untuk membuat janji yang aneh sebelum meninggal. Tetua pertama berkata dengan suara berat, tidak lama lagi Liu Yanyan dan Lu Hao akan menikah di sekte kita. Dan aku bisa mendapatkan batu tanya hati. Ketika dia mengatakan kata-kata yang dipercayakan oleh mantan pemimpin sekte di pernikahan. Aku akan memintanya untuk bertanya pada hatinya. Begitu kata-kata ini keluar. Seluruh tempat itu sunyi senyap sehingga jarum jatuh pun bisa terdengar. Melakukan hal seperti itu di pernikahan, jika terjadi sesuatu, sekte mereka tidak akan menjadi bahan tertawaan. Tetua pertama tampaknya memahami pikiran para tetua lainnya. Kemudian dia berkata dengan suara berat, semua orang tahu orang seperti apa mantan pemimpin sekte itu. Aku tidak ingin melihat orang seperti itu secara paksa diambil oleh generasi muda untuk berbohong. Tetua Yikun, lihat aku. Aku perhatikan kalian semua, pikirkan baik-baik. Jika kita tidak mengambil inisiatif, menggunakan ujian hati untuk mengungkap tabir ini. Cepat atau lambat orang lain akan menggunakan ujian hati untuk mengungkapnya. Kata-kata tetua agung ini langsung menghancurkan keraguan semua tetua. Benar, mereka pergi membuktikan kau berbohong. Masih bisa dikatakan mereka membersihkan rasa malu mereka sendiri. Jika dibongkar oleh orang lain, bahwa kau berbohong, itu akan sangat berbeda. Begitulah semua tetua setuju dengan tindakan ini. Lu Hao, setelah tiba di kediaman yang tenang, mengeluarkan pusaka transmisi suara untuk menghubungi gurunya. Guru mereka mendirikan sebuah organisasi di pusat dunia fana, bernama Pavilion Tianzun. Sekarang, orang-orang terhebat di dunia fana hampir semuanya diam-diam bergabung dengan Pavilion Tianzun mereka. Gurunya sekarang memiliki 6 murid. Dia adalah murid ke-5. Liu Yanyan adalah murid ke-6. Setelah mengirim suara beberapa saat, Lu Hao mengakhiri transmisi suara. Para guru tidak hanya tidak menentang pernikahan ini, tetapi juga sangat menyetujuinya. Hanya saja pernikahan harus ditunda 10 hari. Karena guru sedang dalam pengasingan. Dia baru bisa keluar dari pengasingan setelah 10 hari. Penggabungan kedua murid ini. Maka guru harus hadir. Lu Hao meninggalkan kediamannya dan melangkah ke dalam kehampaan. Dalam sekejap mata, dia muncul di depan aula penguasa sekte. Chang'an Ge, aku datang lagi. Ning di aula penguasa sekte mendengar kata-kata ini. Sudut mulutnya tanpa sadar terangkat. Melihat Lu Hao, Anda berdiri. Apakah sudah menghubungi para guru? Lu Hao mengangguk. Pernikahan harus diadakan 10 hari lagi. Guru saya sedang dalam pengasingan. Dia baru bisa keluar dari pengasingan setelah 10 hari. Tidak masalah, asalkan pernikahan bisa diadakan. Juga, saya harus memberitahu Chang'an Ge tentang guru saya. Ketika Lu Hao mengatakan ini, wajahnya guru saya bukanlah orang dari dunia fana. Juga bukan orang dari alam abadi. Chang'an Ge, pernahkah Anda mendengar tentang alam dewa? Lu Hao tampaknya telah memperlakukanmu sebagai orangnya sendiri. Dengan senyum di wajahnya, Anda sedikit terkejut, tetapi langsung menggelengkan kepala dan berpura-pura berkata, adik laki-laki saya dari alam abadi belum pernah mendengar tentang alam dewa. Guru saya sebenarnya adalah orang dari alam dewa. Kultivasinya di masa lalu sangat mengerikan. Tetapi menderita luka parah karena pengkhianatan. Melarikan diri ke dunia fana untuk memulihkan diri. Sekarang kultivasi guru secara bertahap pulih. Bersiap untuk membangun kekuatan untuk membunuh kembali ke alam dewa untuk membalas dendam. Alismu terangkat. Langsung terkejut. Kekuatan yang dibangun oleh guru mungkin pernah didengar oleh Chang'an Ge. Bernama Pavilion Tianzun. Ekspresimu aneh. Pavilion Tianzun ini muncul dalam beberapa tahun terakhir. Hanya segelintir orang yang tahu keberadaannya. Para ahli terkuat di dunia fana telah memasuki Pavilion Tianzun, menunggu aku dan adik perempuan Yanyan menikah. Aku dan kakak Chang'an akan menjadi keluarga, jadi belum lama ini aku mengajukan permintaan kepada sekteku, agar kakak Chang'an juga bergabung dengan Pavilion Tianzun. Kau melihat wajah polos Lu Hao itu? Untuk sementara tidak tahu bagaimana menjawab, anak ini benar-benar orang yang sangat baik. Tentu saja, seberapapun baiknya tidak ada gunanya, kau tidak pernah merasa menjadi orang baik, kesalahan ini ditanggung oleh Lu Hao sendiri. Ini juga dianggap sebagai akhir dari dirinya sendiri. Jadi bagaimana? Apakah sekte MU setuju? Kau berkata sambil tersenyum. Ada syaratnya? Lu Hao mengangguk ringan, kau harus lulus penilaian dari sekte kami, kau merenung sejenak. Dirimu sudah begitu kuat, bergabung dengan Pavilion Tianzun ini, kebetulan menjadi kesempatan untuk benar-benar memahami dunia luar.
5 tahun ini hampir semuanya berada di sekte. Tidak terlalu jelas tentang situasi di luar, tidak menyangka pavilion Tianzun di dunia fana begitu misterius. Masih ada orang dari alam dewa, memang harus dilihat, jadi kau berencana untuk menyetujuinya. Tetapi pada saat ini suara sistem tiba-tiba terdengar, memicu tugas menerima proposal, sistem benar-benar memberi hadiah pil menjadi dewa. Siapapun yang meminum pil menjadi dewa ini, bahkan jika dia manusia biasa, dapat dengan cepat memiliki kekuatan dewa. Kau mengangkat alismu, untuk kau yang saat ini memiliki kekuatan mengerikan, penilaian ini hanyalah sepotong kue. Saat ini masih ada hadiahnya. Pil menjadi dewa ini bisa dinikmati oleh muridmu, kau datang ke dunia ini selama 5 tahun. Perasaanmu dengan muridmu Murong Sue adalah yang terbaik. Baiklah, kapan penilaiannya? Kau berkata dengan tegas sambil tersenyum. Besok saja, kakak keempatku akan datang, diam-diam memberitahumu, kultivasi kakakku telah mencapai alam dewa. Kakak Chang'an, jangan membuatnya tidak senang, kau tersenyum dan mengangguk, di sebuah tempat tinggal di lereng Gunung Sekte. Liu Yanyan sedang duduk dan mengobrol dengan seorang wanita berbaju merah. Wanita berbaju merah ini adalah putri dari seorang tetua sekte Qingyun, dan juga salah satu dari sedikit teman Liu Yanyan di sekte ini. Yanyan jangan pedulikan kakak kelima MU itu, jauh lebih kuat dari pemimpin sekte, kau tidak rugi. Wanita berbaju merah melihat Liu Yanyan cemberut. Bergegas menghibur, aku memang tidak rugi, tapi kau tidak tahu wajahnya itu. Aku yakin ayahku pasti tidak memintanya untuk merawatku, dia hanya melihat aku menemukan pria yang lebih baik darinya. Jadi dia marah. Setelah kembali, Liu Yanyan memikirkannya dengan cermat untuk waktu yang lama, dan merasa bahwa berdasarkan temperamen ayahnya. Tidak mungkin mempercayakan orang ini untuk merawat dirinya seperti ini, lagi pula hubungannya dengan ayahnya ini tidak terlalu dalam, hanya memiliki hubungan darah saja. Jarang bertemu beberapa kali dalam setahun, aku juga berpikir begitu. Oh ya, ada sesuatu yang ingin aku ceritakan diam-diam padamu. Kau tidak boleh memberitahu siapapun, terutama pemimpin sekte. Wanita berbaju merah melihat sekeliling, dan berkata dengan suara rendah. Liu Yanyan memberi isyarat kepada wanita berbaju merah untuk segera berbicara. Itu bagus, kudengar sekelompok tetua sedang merencanakan untuk menggunakan batu hati untuk mengungkap kebohonganmu. Mata Liu Yanyan berbinar. Lagi pula, kaulah yang berbohong. Bahkan jika kau mempermalukan diri sendiri di pernikahan. Itu tetap urusanmu. Dan ini bahkan lebih menunjukkan betapa disukainya dia. Lu Hao juga cukup bodoh. Dia bahkan memohon pada sekte untuk mengizinkanmu masuk pavilion Tianzun karena kata-katamu. Itu membuatnya sangat marah. Tunggu dan lihat, aku sudah bilang kau akan menyesalinya. Dianyan, ayahku tidak mengizinkanku untuk membicarakannya dengan orang lain, tapi kau adalah sahabatku. Wanita berpakaian merah itu melihat Liu Yanyan tertarik dengan pesan itu, dan matanya juga ikut berbinar. Aku tahu kau dengan baik. Cepat katakan, kau tidak sama seperti dulu. Kakak kelima adalah ahli puncak tribulasi transendensi. Pasti sektemu sangat kuat. Kan? Coba lihat, bisakah aku bergabung dengan sektemu juga? Mendengar ini, kilatan penghinaan melintas di mata Liu Yanyan. Kau pikir kau pantas? Keesokan paginya, Liu Yanyan meninggalkan sekte untuk menyambut seorang wanita yang bahkan lebih cantik darinya. Wanita ini mengenakan gaun panjang ungu yang mewah. Auranya sangat elegan, dan sosoknya sangat menawan, benar-benar sempurna. Cara berjalannya tidak kekurangan keanggunan, seolah-olah ujung kakinya hanya menyentuh tanah dengan ringan. Setiap putaran penuh dengan kebebasan dan keanggunan. Kau melakukan hal-hal yang akan kau sesali. Bukankah kau ingin bergabung dengan pavilion Tianzun? Aku ingin mempermalukanmu di depan kakak keempat. Lihat apakah kau masih bisa masuk pavilion Tianzun. Liu Yanyan pertama-tama membawa orang itu ke tempat tinggalnya, lalu dengan tergesa-gesa berkata kepada kakak keempat yang duduk dengan anggun. Kakak keempat, ada sesuatu yang harus kuberitahukan padamu sebelumnya. Dia berkata tanpa ragu, tolong jilat dia, dan menambahkan bumbu dengan mengatakan bahwa itu semua karanganmu sendiri. Dia adalah korban yang tidak bersalah. Kakak keempat Li Shueya, penampilannya yang anggun seperti wanita cantik yang tiada tara. Dia mendengarkan dengan tenang. Sambil berbicara, dia dengan lembut mengambil cangkir teh dan menyesapnya sedikit. Tidak lama kemudian, Lu Hao tahu bahwa Li Shueya telah tiba di sekte Qingyun dan menemukan Li Shueya. Kemudian, mereka bertiga berjalan menuju aula sekte. Saat Lu Hao melangkah ke depan aula sekte, suaranya penuh dengan kegembiraan. Dia berteriak dengan suara nyaring, Kakak Chang'an, apakah kau ada di sana? Kau keluar setelah mendengar suara itu. Ada senyum di wajahmu. Begitu kau melihat Li Shueya, ekspresimu langsung menjadi sedikit aneh. Kau dengan sopan mengundang semua orang masuk dan berkata, selamat datang, silakan masuk. Beberapa orang memasuki toko dan masing-masing mencari tempat untuk duduk. Kakak Chang'an, ini kakak keempatku Li Shueya. Dia adalah master yang serba bisa. Dia mahir dalam semua hal, mulai dari alat musik, catur, kaligrafi, dan lukisan. Lu Hao terus memperkenalkan Li Shueya. Saat dia berbicara dengan bersemangat, Li Shueya dengan anggun melambaikan tangannya. Memberi isyarat padanya untuk berhenti.
Tidak ada satupun orang yang bisa masuk pavilion Tianzun yang bukan merupakan sosok yang dikagumi di dunia fana. Dalam hal kekuatan, bakat, karakter, dan pembelajaran, setiap aspek harus luar biasa. Li Sueya menatapmu. Kau tidak seperti yang dia bayangkan. Kau bisa disebut sangat tampan. Kau memiliki aura lembut bawaan. Seharusnya dia tipe yang biasa diajak bergaul, tapi dia pernah mendengar berbagai hal tentang pemimpin sekte Qingyun ini. Ditambah lagi perkataan Liu Yanyan, di matanya kamu menjadi sedikit menjengkelkan. Kamu menjawab dengan penuh percaya diri. Bisakah saya mengatakan bahwa saya memiliki ketiganya? Oke, mari kita lakukan penilaian. Bakat dan kekuatanmu sudah jelas. Adapun karakter dan bakat, kamu tunjukkan saja. Begitu Li Sueya mengatakan ini. Lu Hao dengan cepat mengedipkan mata pada Li Sueya, tetapi Li Sueya pura-pura tidak melihatnya dan tetap duduk dengan anggun di sana. Kekuatan dan bakat, saya pikir saya cukup hebat. Kamu merasa tidak perlu menyembunyikan kekuatan. Dengan tegas mengoreksi penilaian Li Sueya menatapmu, hanya dengan kekuatan bawaannya. Dia bisa melihat keaslian kultivasimu dalam sekejap, kultivasi ini memang nyata. Kulihat ekspresi Li Sueya dengan tenang bangkit. Berjalan menuju ruang terbuka di depan, menatapmu dan berkata kamu serang aku sesukamu. Jika kamu bisa menunjukkan kehebatanmu kepadaku, aku akan mengakui bahwa aku salah menilai. Sudut mulutmu terangkat, langsung tertarik, dan berkata, kupikir ada energi pedang tulang di tubuh Gesia, pasti ahli pedang? Cukup jeli. Li Sueya mengangguk, dan pada saat yang sama sedikit terkejut di dalam hatinya. Hei, kebetulan sekali, aku juga ahli pedang. Kamu ingin tahu bagaimana kekuatanku? Aku akan menunjukkannya kepadamu. Begitu kamu selesai berbicara. Cahaya melintas di tangannya, sebuah pedang panjang dari cincin penyimpanan muncul di tanganmu. Tetapi kamu sama sekali tidak bangun, tetap duduk dengan stabil di atas tahta batu giok itu, matamu menatap langsung ke arah Li Sueya. Awalnya ekspresi Li Sueya masih tenang, tetapi kemudian niat pedang yang sangat kuat menghantamnya dengan keras. Dia langsung terpana, semua keanggunan hilang, matanya yang membelalak menatapmu dengan tajam. Mustahil, ini serangan niat pedang. Li Sueya dengan cepat bergerak, pedang ringan yang indah langsung muncul di tangannya. Mengerahkan niat pedang, udara di depannya terbelah, dan gelombang suara memekakan telinga terdengar. Namun, tidak peduli bagaimana dia menggunakan niat pedangnya, dia tidak bisa menahan penindasan niat pedangmu. Di bawah tekanan yang begitu besar, Li Sueya tiba-tiba mendapatkan pencerahan, cahaya terang melintas di matanya, dan niat pedangnya langsung menjadi lebih kuat. Ternyata itu adalah terobosan dan peningkatan niat pedang. Kamu melihat adegan ini dan itu cukup mengejutkan, tetapi sudut mulutmu masih terangkat tinggi. Kamu pikir aku hanya punya niat pedang? Kupikir terobosan niat pedangku akan bisa menekanmu, Li Sueya. Langsung tercengang. Gelombang niat pedang yang dahsyat menyapu ke arahnya. Niat pedang, di seluruh dunia fana ini, bukan hanya gurunya yang bisa mengendalikan niat pedang. Sekarang orang di depannya yang hanya berada di lapisan Tribulation Transcendence. Ternyata jalur kultivasi pedang juga memiliki 5 tingkatan, yaitu bentuk pedang, aura pedang, niat pedang, jalan pedang. Li Sueya telah berkultivasi selama beberapa dekade untuk mencapai tingkat aura pedang saat ini. Namun, untuk memahami niat pedang, bahkan seorang kultivator pedang berbakat pun harus melalui ribuan tahun pelatihan yang sulit. Gurunya adalah orang seperti itu. Tekanan mengerikan seperti air pasang membanjiri seluruh tubuh Li Sueya. Dia selalu menganggap keanggunan sebagai keyakinannya. Saat ini, sikap anggun itu tidak ada lagi. Keringat menetes deras di dahinya, dan kakinya berangsur-angsur menjadi lemah. Jika ini berlanjut, dia mungkin harus berlutut. Namun, tepat di sudut jalan tempat dia terhuyung-huyung, niat pedang yang sangat dahsyat itu tiba-tiba menghilang seperti asap, seperti permukaan laut yang tenang setelah air pasang surut. Huf, 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 Li Sueya terengah-engah, matanya penuh keterkejutan menatapmu dengan saksama. Apakah perlu dilanjutkan? Suaramu membawa sedikit ejekan, seolah-olah kamu telah mengendalikan seluruh situasi. Tadi malam, kamu dengan serius mempelajari kekuatanmu sendiri. Menemukan bahwa tidak hanya kekuatanmu yang meningkat, tetapi juga beberapa perubahan aneh telah terjadi. Kamu memang seorang kultivator pedang. Nyaris mencapai kekuatan aura pedang. Mungkin butuh ribuan atau puluhan ribu tahun untuk mencapai tingkat niat pedang. Tetapi tadi malam, ketika kamu mengambil pedangmu, kamu merasa seperti dibaptis oleh kekuatan misterius. Semuanya seperti pencerahan yang tiba-tiba. Dalam sekejap mata, kamu memiliki pemahaman yang tak terbatas. Kekuatan jalan pedangmu tiba-tiba mencapai puncak. Benar, kamu tidak berada di tingkat niat pedang, tetapi berdiri di puncak jalan pedang. Tadi, aku tidak menggunakan kekuatan penuhku. Aku hanya takut membuat Li Sueya pingsan secara langsung. Senior, sebelumnya saya tidak punya mata. Dalam suara Li Sueya, muncul perubahan besar dalam kognisi, dan matanya dipenuhi dengan kekaguman padamu. Dia yakin pengalamannya barusan. Sama sekali bukan ilusi. Du Jue benar-benar berkultivasi ke tingkat niat pedang.
Bakatnya benar-benar menakutkan. Jika demikian, apakah saya memenuhi syarat untuk memasuki paviliun Tianzun Anda? Pada saat ini, Anda menyela dan bertanya. Li Shui yang menarik napas dalam-dalam dan dengan hormat menangkupkan tangannya. Tentu saja, bisa merekrut Anda untuk memasuki paviliun Tianzun kami. Itu adalah suatu kehormatan besar bagi kami. Jangan katakan bahwa karakter dan bakat saya bagus. Jangan diuji lagi. Yang paling Anda pedulikan adalah karakter. Untuk mencapai tingkat seperti Anda, karakter Anda pasti tidak perlu dikatakan lagi. Li Shui ya tahu betul bahwa sebelum memasuki niat pedang, ada rintangan bertanya pada hati. Jika ada iblis di dalam hati, maka Anda tidak dapat memasuki tingkat niat pedang. Ini menunjukkan bahwa Anda pasti orang yang berpikiran jernih. Orang seperti ini tidak perlu berbohong sama sekali. Jika Anda bersedia menunjukkan bakat Anda, kami akan mendapat manfaat tak terhingga dan sangat berterima kasih. Suara Li Shui ya membawa sedikit harapan yang penuh semangat. Anda tersenyum dan mengangguk, mengatakan bahwa kerabat saya tahu segalanya. Anda bisa memilih salah satu. Mata indah Li Shui berbinar, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengagumi dalam hatinya. Betapa percaya dirinya dia. Ia juga memiliki bakat terbaik, yaitu kesetiaan. Bagaimana kalau Anda menunjukkan kesetiaan? Tanpa sadar, nada bicaranya menjadi semakin rendah hati. Anda tersenyum dan berkata baik. Kemudian duduk dengan santai di kursi permata, sebuah gukin kokoh tergeletak di antara kedua kaki Anda bahkan tidak bersiap. Anda langsung mulai bermain dengan cepat. Setelah datang ke dunia ini, Anda sebenarnya selalu merasa sangat kesepian. Terlalu manis hingga Anda meragukan hidup Anda, satu-satunya orang yang bisa berinteraksi dengan Anda hanyalah seorang murid. Bertahun-tahun telah berlalu, bahkan tidak ada teman yang bisa dipercaya, saat Anda tidak ada kegiatan. Anda hanya bermain gukin sendiri, melukis pemandangan. 5 tahun berlalu dengan cepat, Anda sudah bisa memainkan beberapa lagu modern dengan gukin. Saat ini, permainan cepat tiba-tiba terdengar, intro sebuah lagu tiba-tiba terdengar, itu adalah lagu yang sangat Anda sukai. Tertawa di lautan luas, saat intro terdengar, seluruh aula tampak bergetar hebat. Udara langsung membeku, Li Shui dan yang lainnya secara bersamaan membelalakan mata mereka. Mereka belum pernah mendengar intro ini sebelumnya. Melodinya bebas dan merdu, juga membawa aura transenden. Nada ini masuk ke telinga. Seperti guntur yang menghantam hati, Li Shui menatap Anda dengan tatapan kosong. Kesetiaan ini sungguh luar biasa. Bahkan secara langsung menghancurkan raja cinta terkuat di dunia fana. Li Shui masih tenggelam dalam lagu yang indah ini. Sebuah suara serak dan penuh kebebasan yang tak terbatas. Dan nyanyian riang perlahan datang, nyanyian itu agung dan dalam. Saat ini Anda. Di mata Li Shui, Anda seperti dewa dari dunia tertinggi. Memancarkan cahaya menyilaukan, sosok Anda melayang sehingga orang tidak bisa mendekat. Hanya bisa melihat dari jauh dan tidak bisa menghujat. Li Shui sangat tenggelam dalam adegan mengejutkan yang hanya terjadi sekali dalam hidupnya ini. Perasaan luar biasa macam apa ini? Tanpa sadar Anda berhenti bermain, suara lagu seolah masih bergema di aula dan tidak menghilang. Sebenarnya terus berputar di hati mereka bertiga, aula itu sunyi senyap, perkataan Yan dan Lu Haoliang ini. Sekali lagi sangat terkejut, Anda juga sedikit bingung dengan perkataan Li Shui ini. Bukankah kekasih itu adalah istri? Li Shui sepertinya langsung menyadari ada yang tidak beres. Tetapi karena kata-kata itu sudah terucap, dia hanya bisa berdiri di sana tanpa daya. Diam-diam menunggu jawaban, sama sekali tidak bisa menarik kembali kata-kata yang sudah terucap. Anda menggelengkan kepala dan berkata, setengah hidup dihabiskan untuk kesetiaan dan kultivasi. Saat ini tatapan Li Shui ke arah Anda memancarkan sedikit semangat. Harus tahu bahwa pria yang mementingkan kesetiaan adalah pria yang benar-benar menarik. Lu Hao mendengar perkataan Anda. Dalam hatiku, kekagumanku padamu telah meningkat satu tingkat lagi. Meskipun dia tidak begitu paham tentang seluk-beluk musik, tetapi ketulusanmu membuatnya sangat merasakan keterbukaan dan inspirasi hidup. Ditambah lagi kamu telah memberikan seluruh dirimu selama 5 tahun hanya karena janji itu. Ketulusan dan watak ini benar-benar layak menjadi teladan bagi para pria. Wajah Liu Yanyan berangsur-angsur terdistorsi. Ketidaknyamanan di hatinya seperti batu tajam, menghalangi hatinya dengan erat. Kenapa bisa begini? Ini pertama kalinya dia mendengarmu bermain piano. Harus kukatakan, bakat ini benar-benar luar biasa. Bahkan jika dia sangat kejam. Seharusnya tidak membiarkan kakak perempuannya menanyakan pertanyaan semacam itu. Mungkinkah dia menyukaimu? Mendengar kamu menjilatnya hanya karena kekuatan ayahnya. Dan tidak lagi menjilatnya, dia memang merasa sedikit tidak senang di hatinya. Tetapi emosinya sebenarnya tidak terlalu besar. Karena dia sangat yakin kamu sedang berbicara. Dan jelas bahwa masa depannya tidak dapat kamu jangkau. Tetapi saat ini dia merasa sangat tidak nyaman. Anda belum menjawab saya. Bagaimana ketulusan saya? Suaramu penuh percaya diri. Seolah-olah memegang kemenangan di tangan, Li Shui menarik napas dalam-dalam, ekspresinya tampak sangat serius. Menjawab dengan serius, saya berusia 40 tahun ini, belajar piano pada usia 5 tahun, dan pada usia 10 tahun, diperkenalkan oleh guru. Bertemu Qin Zun, belajar piano selama 20 tahun penuh. Jika berbicara tentang ketulusan,
Saya rela menghormati Anda sebagai guru. Liu Yanyan dan Lu Hao langsung membelalakan mata mereka, wajah mereka penuh ketidakpercayaan. Qin Yu tersenyum dan mengangguk. Kamu memiliki pengetahuan tentang sejarah musik dunia ini, dan lihatlah tempat ini sebagai dunia kultivasi. Semua orang bisa hidup sangat lama. Sebenarnya, dalam hal pencapaian musik, itu jauh lebih buruk daripada bumi. Tidak mungkin, di dunia ini. Orang lebih peduli tentang kultivasi mereka sendiri, beberapa orang kuat merasa sangat bosan, dan hanya akan memikirkan musik di waktu luang mereka. Dan hanya beberapa orang yang menelitinya. Saya ingin tahu berapa banyak lagu berkualitas seperti ini yang Anda miliki? Li Sueya tiba-tiba bertanya. Matanya penuh harapan, Qin Yu menjawab dengan acuh tak acuh, dengan sedikit ketidakpedulian dalam nadanya. Setelah Li Sueya mendengarnya, dia sekali lagi terpaku di tempat, hatinya penuh keterkejutan. Jika kamu ingin belajar, aku bisa mengajarimu jika aku punya waktu, kata Qin Yu sambil tertawa. Sekarang tidak perlu lagi menyenangkan Liu Yanyan, saatnya berteman. Li Sueya sangat gembira di dalam hatinya. Dengan cepat memberi hormat dan berterima kasih, Anda bisa datang kapan saja jika Anda punya waktu. Haha, kalau begitu mari bertukar tanda transmisi suara. Qin Yu tersenyum dan menyarankan, matanya berbinar penuh harapan. Li Sueya berlari dengan langkah ringan, 4 mata. Dengan ringan mendarat di depan Qin Yu, keduanya mengeluarkan harta transmisi suara, di harta transmisi suara masing-masing. Menjatuhkan kesadaran spiritual mereka, Liu Yanyan melihat pemandangan ini, hatinya seolah-olah terus-menerus tercabut. Rasanya seperti dibom dengan keras, kakak senior, apa yang sedang Anda lakukan? Dan juga, kakak Chang'an saya. Aku bahkan belum punya jejak transmisi suara Anda. Lu Hao tersenyum dan maju dengan cepat saat memanggil Anda. Tanpa sadar, rasa hormat sudah penuh. Liu Yanyan menatap kakak seniornya dan kakak seniornya tersenyum sangat cerah di depan Anda. Tapi dia berdiri sendirian di bawah, hampir menangis karena merasa dirugikan. Kenapa malah membuatku jadi orang luar? Seluruh diri Liu Yanyan bingung dan tidak bisa pulih. Tidak tahu kapan dia kembali ke tempat tinggal bersama Li Sueya dan Lu Hao. Saat ini, roh pedang tidak ada. Liu Yanyan dengan cepat menatap Li Sueya, bertanya dengan bingung. Kakak senior, ada apa dengan Anda? Anda bahkan mengatakan bahwa dia kuat. Li Sueya mendengar kata-kata Liu Yanyan. Wajahnya tiba-tiba menjadi dingin, seolah ditutupi lapisan es. Tahukah Anda tingkat ilmu pedangnya? Telah mencapai alam hati pedang. Begitu kata-kata ini keluar, bahkan Lu Hao yang berdiri di samping pun tercengang. Seluruh dirinya seperti kayu, apalagi Liu Yanyan. Alam hati pedang, kakak senior, Anda pasti salah. Diam. Kau benar-benar tidak masuk akal. Li Sueya jarang marah, suaranya penuh amarah. Saat pertama kali dia melihat Liu Yanyan, dia merasa gadis ini cukup baik, tetapi setelah mengenal Liu Yanyan lagi. Liu Yanyan terkejut dan seluruh tubuhnya bergerak. Lu Hao juga sibuk berkata, kakak senior tenang, adik junior Yanyan, jangan membuat kakak senior marah. Dia sangat terkejut, kakak seniornya selalu dikenal dengan kepribadian yang baik, kaya, anggun, dan bijaksana. Tanpa diduga, dia sangat marah saat ini. Liu Yanyan buru-buru menundukkan kepalanya, tetapi dia masih yakin bahwa idenya benar. Hanya dengan Anda bisa memiliki kekuatan ilmu pedang dari alam hati pedang. Dia sangat yakin bahwa kakak seniornya telah ditipu. Tentu saja, dia juga terkejut dengan perasaan tinggi Anda. Tetapi dalam peristiwa di mana yang kuat mendominasi, seberapa berguna perasaan itu? Dia hanya kesal karena kakak senior memarahinya demi Anda. Beri aku waktu untuk merenung dengan baik. Li Sueya tidak ingin bertele-tele lagi. Dia menoleh untuk melihat Lu Hao, berbicara tentang mengurusnya dengan baik dan mengoreksi ide-idenya yang salah. Anda adalah orang yang pantas dia hormati. Jangan biarkan dia terus melakukan kesalahan. Setelah selesai berbicara, Li Sueya mengibaskan lengan bajunya. Sosok itu memasuki kehampaan dan menghilang dalam sekejap mata. Lu Hao memberi hormat dengan menangkupkan tangan. Mengucapkan selamat tinggal pada kakak senior yang pergi, lalu menatap Liu Yanyan dengan ekspresi tak berdaya. Mata Liu Yanyan merah. Air mata terus berputar di matanya, ekspresi menyedihkan itu. Kakak senior, percayalah padaku. Anda pasti tidak memiliki alam hati pedang, mungkin perasaan Anda cukup baik. Anda benar-benar menipu semua orang. Tunggu saja, tidak lama lagi, Anda akan ketahuan. Tunggu sampai hari pernikahan. Para tetua mengeluarkan batu penanya hati, kebohonganmu pasti akan terungkap tanpa ampun. Lu Hao dengan enggan memberi hormat. Dalam hati sama sekali tidak setuju dengan Liu Yanyan saat ini, tetapi hanya bisa mengangguk untuk menenangkan. Aula pemimpin sekte masih kekurangan uang. Kau membelai dagumu, mengerutkan kening, memikirkan cara menghasilkan uang, setelah menerima formulir pelaporan hadiah. Kau memanggil Murong Sui, memberikan pil obat kepada Murong Sui, tetapi Murong Sui juga membawa kabar buruk. Pernikahan akbar ini belum genap separuh jalan, sumber daya sekte sudah habis, bahkan jika kau memberikan semua uang yang kau hasilkan belum lama ini. Kepada Murong Sui, itu masih jauh dari cukup, dan ada masalah serius. Kas keuangan sekte benar-benar kosong,
Bulan depan bahkan tidak tahu bagaimana memberikan sumber daya kepada para murid, apalagi tidak memberi selama sebulan. Memberikan sumber daya kepada para tetua dan murid sekte, bahkan hanya 1 hari, sekte mungkin akan dipenuhi keluhan. Sifat manusia sangat realistis, mengubah kesan para tetua dan murid terhadapmu saja tidak cukup. Kau juga harus memberi kompensasi materi kepada mereka, hanya dengan begitu kau bisa mendapatkan kembali rasa hormat mereka kepadamu. Kau berpikir sejenak, mata tiba-tiba berbinar, langsung memikirkan cara sederhana untuk menghasilkan uang. Meskipun kekuatanmu saat ini kuat, kau tidak akan merampok sumber daya. Dalam waktu singkat sumber daya tak bertuan. Kau juga tidak dapat menemukan terlalu banyak. Heinu belum lama ini menghasilkan banyak uang dari Lu Hao. Murid seni bela diri dari sekte guru ini dapat memiliki kekayaan yang begitu besar, maka orang-orang dengan generasi yang lebih tinggi lainnya pasti lebih kaya. Sudut bibirmu sedikit terangkat, lalu perlahan dari lengan baju. Mengeluarkan harta transmisi suara, mengirim pesan kepada Li Sueya, aku punya lagu untuk diberikan kepadamu. Apakah kau punya waktu? Dalam waktu singkat 2 cangkir teh, Li Sueya muncul di depan aula pemimpin sekte seperti hantu. Haha Nona Sueya, aku baru saja membuat lagu dengan cermat, dan sangat ingin memberikannya kepadamu. Begitu melihat Li Sueya, matamu langsung berbinar, seolah-olah setumpuk besar uang tebal. Sedang berjalan ke arahmu dengan santai, kalian berdua sudah sepakat tentang panggilan masing-masing, saling memanggil dengan Tuan dan Nona. Bagus sekali. Li Sueya sangat bersemangat sehingga tidak sabar, tetapi kau tiba-tiba mengubah topik pembicaraan, dengan senyum pahit di wajahmu. Bukankah sekteku akan mengadakan pernikahan untuk adik Lu Hao dan adik sepupuku Yanyan? Aku sangat ingin menggunakan standar tertinggi untuk mengurusnya. Tetapi kau juga mengerti, sekte kita bukanlah sekte papan atas, uang langsung habis. Li Sueya tanpa sadar menghela nafas, diam-diam berpikir bahwa kau benar-benar menganggap Liu Yanyan sebagai kerabat dekat, bahkan langsung menghabiskan sumber daya seluruh sekte. Untuk mengurus pernikahan. Saudara Chen, apa maksudmu? Li Sueya buru-buru bertanya. Kau hanya perlu memainkanku lagu terlebih dahulu. Nona Sueya, coba lihat dulu, bagaimana lagu ini? Jika kau merasa bagus, kau bisa memberiku hadiah beberapa batu spiritual. Bagaimana menurutmu? Jangan bicara omong kosong. Karena kau datang hanya untuk uang. Li Sueya menunjukkan senyum secerah bunga dan berkata, aku sangat menyukai saudara Chen yang begitu bebas. Hal ini mudah dibicarakan. Kau tersenyum dan mengangguk. Setelah tujuan tercapai, kau langsung mengeluarkan kecapi kuno. Suara kecapi segera terdengar perlahan. Tepat saat intro baru saja berbunyi, ekspresi Li Sueya langsung membeku. Baru setelah kau selesai bermain, dia perlahan sadar. Warna biru langit menunggu hujan. Dan aku menunggumu. Mata indah Li Sueya yang besar perlahan terbuka, lalu dengan sangat terkejut. Menatapmu yang duduk bersila di atas tahta. Saudara Chen, berapa banyak yang harus Sueya berikan sebagai hadiah kepadamu? Suaramu yang lembut seperti batu giok. Seperti semangkuk teh hangat yang menghangatkan hati, aku tidak tahu bagaimana harus menghadiahi Mu. Li Sueya tidak mengatakan apa yang ada di hatinya secara langsung. Aku akan memberikan semua uang dan hartaku kepadamu. Li Sueya tiba-tiba sadar, dan berkata sambil mengeluarkan cincin penyimpanannya. Memberikannya kepadamu, tidak menyenangkan, kau sebaiknya menyimpan sedikit untuk dirimu sendiri. Kau juga orang yang tahu batasan. Berpikir dalam hati untuk mengambil semuanya. Jika Li Sueya berubah pikiran, mungkin dia akan merasa tidak puas padamu. Ambil sebagian saja, berikan setengahnya untukmu. Li Sueya merasa memberikan semuanya terlalu berlebihan. Tetapi jika diukur berdasarkan lagu ini, berapa banyak yang harus diberikan? Sebenarnya dia benar-benar ingin memberikan semuanya kepadamu. Baiklah, kau juga tidak sungkan, dan dengan cepat menerima cincin penyimpanan dari Li Sueya. Setelah melihat dengan jelas situasinya di dalamnya, matamu langsung berbinar, setengah dari kekayaan Li Sueya, bahkan melebihi semua kekayaan Lu Yao. Kau sudah menduga bahwa lirik lagu ini juga tertulis di atasnya, kau sudah siap. Tersenyum dan mengeluarkan selembar kertas yang penuh dengan nada dan tulisan, dan memberikannya kepada Li Sueya. Li Sueya menerimanya dengan hati-hati, memeriksanya dengan cermat, lalu mengeluarkan kecapi kuno. Mulai berlatih, kau bahkan sedikit membimbing Li Sueya. Ketika Li Sueya memainkan untuk kedua kalinya, kau menyadari dengan cermat. Li Sueya benar-benar berhasil memainkannya dengan lengkap, dan bahkan mulai bernyanyi. Suaranya lembut dan indah, sangat merdu. Saudara Chen, lagu ini. Kau baru saja menciptakannya, aku tidak tahu untuk siapa kau membuatnya. Li Sueya bertanya sambil menahan napas. Kau tersenyum dan berkata, tentu saja untuk Nona Sueya. Mendengar kata-kata ini, pipi Li Sueya langsung memerah. Aku ada urusan, aku harus kembali dulu. Saudara Chen, aku akan berlatih dengan baik. Li Sueya benar-benar tidak tahan dengan perasaan ini, dan buru-buru menghilang ke dalam kehampaan. Dalam sekejap mata dia menghilang tanpa jejak, ekspresimu agak aneh, lalu kau menimbang-nimbang cincin penyimpanan di tanganmu. Sambil tersenyum, dia berkata itu seharusnya cukup, tetapi jika ada kesempatan, dia harus berusaha mendapatkan lebih banyak.
Malam di Sekte Qingyun sangatlah tenang di mana-mana. Seiring waktu berlalu dengan tenang, sedikit cahaya fajar perlahan muncul di cakrawala, dan lereng gunung diselimuti kabut. Seorang kultivator muda dan kekar duduk dengan tenang di bangku batu yang usang, dengan senyum polos di wajahnya. Lu Hao dengan lembut berbicara kepada burung kecil yang hinggap di jarinya. Lu Hao baru saja selesai berkultivasi. Karena tidak ada yang bisa dilakukan, dia menggunakan teknik bahasa burung untuk menarik burung-burung kecil. Dia memelihara banyak hewan di rumahnya, dan biasanya selain berkultivasi, dia sering mengobrol dan bermain dengan mereka. Dia juga bertanya kepada burung kecil bagaimana cara menghibur Liu Yanyan. Dia menemani Liu Yanyan sepanjang malam. Meskipun Liu Yanyan sedikit tenang, dia masih mengerutkan kening. Tepat ketika Lu Hao tenggelam dalam berkomunikasi dengan burung kecil. Jimat transmisinya tiba-tiba bergetar hebat. Setelah dia menjawab, matanya langsung berbinar, dan kemudian dia dengan cepat berjalan menuju tempat tinggal yang tidak jauh. Saudari junior, saudara senior ketiga baru saja mengirim pesan kepadaku, mengatakan dia akan segera tiba. Mari kita pergi menyambutnya. Kata-kata Lu Hao ini membuat Liu Yanyan, yang awalnya murung, hampir memancarkan cahaya di matanya. Kedatangan saudara senior ketiga tepat waktu. Saudari senior keempat tidak berguna, jadi biarkan saudara senior ketiga yang mencobanya. Liu Yanyan sangat yakin bahwa saudara senior ketiga, Qi Tianming, pasti tidak akan mudah terpesona olehmu. Ayo pergi. Semangat Liu Yanyan langsung bangkit, dan dia tidak sabar untuk terbang keluar terlebih dahulu, sampai di depan sekte. Dia berpikir untuk terbang lebih jauh lagi, hanya karena dia takut tidak memiliki kesempatan untuk berbicara dengan saudara senior ketiga sebelumnya. Saat menunggu, mereka tiba-tiba melihat cahaya keemasan yang sangat menyilaukan di cakrawala. Dalam sekejap mata, Qi Tianming, yang mengenakan pakaian putih sebersih salju, muncul. Dia berdiri dengan bangga di atas awan. Sosoknya tegak dan lurus seperti pinus, jubahnya berkibar tertiup angin, seperti dewa yang turun ke dunia fana. Kipas lipat bertulang giok di tangannya dilukis dengan pemandangan gunung dan laut awan. Goyangan lembutnya benar-benar membuat langit dan bumi. Saudara senior ketiga, Lu Hao dan Liu Yanyan memberi hormat dan menyapa bersama. Mengapa kalian menunggu di sini? Qi Tianming bertanya dengan bingung. Saudara senior ketiga, ada beberapa hal yang ingin aku katakan dengan baik kepadamu. Liu Yanyan dengan cepat terbang ke sisi Qi Tianming, menariknya dan terbang dengan cepat menuju Sekte Qingyun. Ketika masih ada beberapa kilometer lagi, Qi Tianming mengetahui dari mulut Liu Yanyan tentang kejadian kemarin. Melihat ini, Qi Tianming sedikit terkejut. Benar, saudara senior. Saudari senior keempat pasti terpesona. Aku telah bersamamu selama bertahun-tahun. Bagaimana mungkin aku tidak tahu kemampuanmu? Kekuatan cintamu memang hebat, tapi lalu kenapa? Kamu orang ini pasti berbohong. Sekarang saudara senior kelima dan saudari senior keempat telah terpesona. Liu Yanyan cemberut, mencoba merajuk. Lu Hao mengerutkan kening di samping, dan mereka bertiga segera tiba di depan Sekte Qingyun. Qi Tianming dengan penuh semangat mengipasi kipas lipat di tangannya. Dalam sekejap, langit dan bumi bergetar, dan berbagai pemandangan aneh muncul satu demi satu. Naga dan Phoenix menunjukkan keberuntungan dan aurora memenuhi langit. Seluruh Sekte Qingyun langsung mendidih. Li Sueya, yang sedang berlatih piano, langsung tahu siapa yang datang. Li Sueya menghilang dari tempatnya dalam sekejap mata dan muncul di langit. Setelah Qi Tianming melihat Li Sueya, dia terbang masuk dan menggunakan sekretaris kecil untuk mengirimkan suara dari udara. Saudari junior, Anda benar-benar memiliki alam hati yang murah. Saudara junior dan saudari junior memberitahu Anda. Aku pernah mendengar tentang situasimu secara kebetulan. Aku tidak memperhatikannya sebelumnya, hanya menganggapnya sebagai lelucon. Tetapi setelah saudari junior bergabung, saya dengan hati-hati memahami situasi Anda. Dengan kultivasi lapisan pertama tribulasi ini, Anda benar-benar dapat memiliki tingkat pandangan hati yang murah. Percayalah, saya benar-benar yakin. Qi Tianming terdiam beberapa saat. Dia mengirimkan suara dan berkata sambil tersenyum, maka saya harus mengenal Anda dengan baik. Jangan main-main. Li Sueya berhenti berbicara. Lu Hao dan Liu Yanyan tidak tahu bahwa mereka berdua mengirimkan suara. Melihat mereka berdua bertemu dan tidak bersuara, sudut mulutmu sedikit terangkat. Dengan teleportasi instan, kamu langsung muncul di langit luar. Melihat Li Sueya dan yang lainnya terbang. Selamat datang, katamu, menyambut. Mata Anda memindai Qi Tianming beberapa kali. Orang ini kaya raya dalam sekejap. Kipas lipat itu tidak biasa. Itu pasti harta yang tak ternilai harganya. Pakaian di tubuhnya juga sangat mahal. Terbuat dari kain khusus, dengan kilau yang berkilauan di atasnya. Sepertinya itu adalah pola spiritual. Mata ahli pola spiritual bersinar dengan kegembiraan. Kepala Klanchen telah lama mendengar tentang Anda. Dengan ledakan tawa, Qi Tianming melesat melintasi langit seperti kilat dan tiba di depanmu dalam sekejap mata. Dia dengan antusias menjabat tanganmu dengan erat. Aku sudah lama mengagumi nama Anda. Aku tidak menyangka orang yang sebenarnya bahkan lebih tampan dan tampan daripada legenda. Anda bahkan lebih luar biasa dalam temperamen.
Antusiasme Anda bahkan lebih hebat. Aku bahkan hampir tidak bisa menahan diri untuk bergegas. Dan berikan Qi Tianming pelukan yang antusias. Ketika Qi Tianming mendengar ini, sedikit kegembiraan yang tak tersembunyi melintas di matanya. Dia selalu sangat percaya diri dengan penampilannya, dan bahkan sedikit narsis. Kepala Klan Chen juga tidak lemah. Haha, jangan panggil aku Kepala Klan Chen. Aku memperlakukan Yanyan sebagai kerabatku. Aku meninggalkan saudara senior Yanyan. Anda bisa memanggil saya saudara Chen. Tidak buruk, saudara Chen. Kedua orang ini tampaknya langsung cocok. Mulai saling memuji tanpa basa-basi. Liu Yanyan menatap pemandangan ini dan hanya merasakan pusing di kepalanya. Ini sama sekali bukan situasi yang dia harapkan. Silakan masuk, mari kita duduk dan mengobrol perlahan. Ngomong-ngomong, saudara Qi, aku ingin bertanya apakah kamu adalah Lin Fushi. Setelah Anda tahu nama Qi Tianming, Anda memanggilnya saudara Qi dengan sangat ramah. Pada saat yang sama, Anda juga tidak lupa untuk mengkonfirmasi tebakan di hati Anda. Tepat. Qi Tianming menjawab dengan senyum di wajahnya dengan tegas. Aku akan berbicara, saudara Qi memiliki semacam aura unik yang tak terlukiskan. Saat itu aku langsung yakin itu Lin Fushi. Kau sangat senang sampai tidak bisa membuka mata. Beberapa orang kemudian masuk ke toko, semuanya duduk dengan tenang. Qi Tianming tidak menunggu kau berbicara. Dia langsung berkata, "Kudengar kekuatan saudara Chen sudah mencapai alam Jianxin." Mendengar ini, tatapan Liu Yanyan langsung berubah, wajahnya penuh rasa terima kasih melihat ke arah Qi Tianming. Tidak lupa bantuannya. Kau menjawab, siapa bilang aku berada di alam Jianxin? Begitu kata-kata ini keluar. Semua orang terkejut. Liu Yanyan mengangkat kepalanya, ekspresinya langsung menjadi sangat arogan dan berkata, "Sudah kubilang tidak mungkin. Oh, adik seperguruanku bilang kau sama dengan guru kita. Memiliki alam Jianxin." Qi Tianming juga sangat terkejut, namun saat berikutnya kau tertawa. "Sebenarnya aku sudah memahami Mahayana, mencapai alam Jian Dao." Ekspresi semua orang awalnya sedikit meremehkan. Begitu suaraku jatuh, saat berikutnya seluruh toko langsung menjadi sunyi senyap. Semua orang bertanya-tanya apakah mereka salah dengar. Qi Tianming tertegun sejenak, lalu tidak bisa menahan tawa. Tak kusangka saudara Chen begitu humoris. Dia seolah melihat lawan yang kuat, ini pertama kalinya dia bertemu seseorang yang lebih jago berpura-pura darinya. Liu Yanyan mencibir. "Sudah kubilang bagaimana mungkin kau hanya Jianxin, ternyata bukan Jianxin, melainkan memahami Mahayana. Mencapai alam Jian Dao ya." Suara sinis itu terus bergema di dalam toko. Kau melirik adik seperguruannya ini, diam-diam menggelengkan kepala tanpa daya. Aku mengatakan yang sebenarnya, tapi kau tidak percaya. Apa dayaku? Kau juga merasa tidak ada yang perlu disembunyikan, dan berencana untuk menunjukkan sedikit kemampuan. Namun tepat pada saat kritis ini, teguran rendah Li Sueya memotongnya dengan kasar. Kata-kataku sebagai kakak seperguruanku tidak kau hiraukan, ya? Tubuh Liu Yanyan bergetar hebat, menatap Li Sueya. Wajahnya penuh dengan ekspresi sedih. Lu Hao saat ini juga menarik-narik Liu Yanyan dengan lembut, berbisik, "Adik seperguruan, jangan menyela saat kakak dan adik berbicara." Liu Yanyan hanya bisa menundukkan kepala, hatinya penuh dengan ketidaksenangan. "Semuanya, berikan aku sedikit muka. Jangan bahas lagi masalah Jian Dao ini. Kita datang kali ini untuk menghadiri pernikahan, dan seharusnya saling berhubungan dan mempererat hubungan." Kau melirik Li Sueya, hatimu memiliki sedikit rasa terima kasih padanya. Kau menatap Li Sueya lagi. Dalam hati diam-diam merenung, lalu mengangguk dan berkata, "Nona Sueya benar." Qi Tianming juga memberi muka pada Li Sueya, tersenyum dan berkata, "Hari ini saat kita berkumpul, saudara Chen, bagaimana persiapan pernikahan? Murid-muridku hampir menyelesaikannya. Ini pasti akan menjadi pernikahan termegah di dunia fana." Li Sueya berkata sambil tersenyum. Chen menggunakan seluruh sumber daya sekte untuk persiapan pernikahan. Saat mengatakan ini, Li Sueya menatap Liu Yanyan. "Adik perempuan, kamu tidak tahu beruntungnya dirimu." Dia tidak mengatakannya secara langsung, tetapi maksudnya sangat jelas. Liu Yanyan juga mengerutkan kening saat ini. "Benar, aku sebelumnya mendengar adik perempuan berkata bahwa Chen sangat mementingkan kesetiaan." Qi Tianming tiba-tiba bertanya sambil tersenyum. Kamu tersenyum dan mengangguk, lalu bertanya balik, "Saudara Qi ternyata mengerti tentang kesetiaan?" Namun, Qi Tianming menggelengkan kepala berulang kali dan berkata, "Tidak, aku hanya mengerti sedikit. Aku lebih ahli dalam catur." "Kamu awalnya berpikir bisa menghasilkan uang dengan bermain alat musik? Saudara Chen pernah mendengar tentang catur Tiongkok?" Ekspresimu berubah. Mengatakan pernah mendengar dan mempelajarinya selama beberapa waktu. Ekspresimu tampak agak aneh. Qi Tianming berkata dengan wajah penuh senyum. "Saya tidak berbakat, saya sudah mulai mempelajari catur sejak pertama kali muncul. Sekarang bisa dikatakan tidak ada lawan. Saya juga telah menemukan hal-hal yang tidak bisa dipahami orang lain." Mendengar ini, sudut bibirmu tidak bisa menahan diri untuk tidak naik. Dalam hati berpikir, bukankah ini kesempatan untuk menghasilkan uang? Lalu berkata,
Bagaimana kalau saudara Qi memberi saya petunjuk? Senyum palsumu yang khas itu terungkap. Orang yang mengenalmu tahu bahwa kamu akan menjebak orang lagi. Qi Tianming tersenyum ramah dan berkata, "Hei, dia telah mempelajari catur dengan tekun selama ini. Bukankah dia baru saja selesai bertapa? Dia berencana mencari lawan untuk pamer. Bukankah mereka berdua langsung bertemu?" Qi Tianming pertama kali mengeluarkan papan catur. Sepertinya dia tidak sabar untuk memamerkan keterampilan caturnya di sini. Papan catur itu ternyata sudah ditata bidaknya. Ekspresi terkejut sekilas melintas di wajahmu. Dalam hati bergumam, ini benar-benar datang untuk memberikan uang. Tetapi apakah di babak pertama harus mengalah sedikit? Kalah satu babak. Babak pertama sama sekali tidak boleh ada taruhan. Biarkan sedikit air dulu. Saudara Chen, silakan duluan. Qi Tianming tampaknya sedikit tidak sabar dan dengan cepat memberi isyarat untuk mempersilakan. Kamu mengangguk sedikit dan dengan santai mendorong satu bidak prajurit. Qi Tianming segera tersenyum bangga. Dalam hati tertawa diam-diam, langkah pertama menggerakkan bidak prajurit jelas menunjukkan kecerobohan seorang pemula. Lihat aku. Seperti inilah mereka berdua. Mulai bermain catur bolak-balik. Di tengah permainan, bidakmu secara bertahap dimakan, dan segera hanya tersisa satu meriam dan kereta. Saudara Chen, keterampilanmu masih kurang. Qi Tianming mengangkat alis ke arahmu, senyum di wajahnya semakin bangga. Harus dikatakan bahwa levelmu masih lumayan, tetapi jika dibandingkan dengannya, itu masih jauh. Belum kalah, aku lihat apakah masih ada kesempatan. Kamu berpura-pura sedikit terkejut, lalu dengan cepat memindahkan meriam di papan catur. Sampai ke bagian paling bawah papan catur, skakmat. Qi Tianming tanpa ragu-ragu juga mengambil langkah, menghalangi ke bawah. Tetapi saat berikutnya dia melihat kereta bergerak. Dan berteriak lagi skakmat. Qi Tianming menyadari situasinya tidak benar dan dengan cepat membela diri dengan panik. Kamu terus skakmat. Qi Tianming dengan cepat menggunakan bidak lain untuk menahan. Kamu dengan lincah menggerakkan kereta, satu makan satu tahan. Dalam waktu kurang dari 3 napas, Qi Tianming terkejut dan terhuyung. Menyadari bahwa dia sebenarnya tidak memiliki bidak untuk menahan. Dia tampak tercengang, melihatmu dengan ringan menggerakkan kereta. Dia langsung saja terjebak. Haha, untungnya. Kamu menunjukkan ekspresi terkejut dan gembira, lalu memberi hormat kepada Qi Tianming. Sudut bibir Qi Tianming berkedut, dia berkata dengan wajah serius, "Tadi, Paman. Saudara Chen, ayo lagi. Tadi aku kalah." Qi Tianming belum pernah kalah bermain catur. Saat ini, hatinya sangat tidak nyaman. Rasanya seperti menemukan permen di tanah, memasukkannya ke dalam mulut, dan baru menyadari bahwa itu adalah kotoran. Jangan sebutkan betapa tertekannya. Dan dia masih datang dan bertanya apakah dia tidak akan datang lagi. Kamu tersenyum dan berkata, tidak hanya melanjutkan melihat ekspresi Qi Tianming yang sedikit mabuk, tetapi juga diam-diam senang dalam hati, berkata bahwa saatnya telah tiba. Saudara Qi, bermain saja tidak ada artinya. Bagaimana kalau kita bertaruh sedikit hadiah? Kamu bilang hadiah apa? Qi Tianming menarik napas dalam-dalam. Dia yakin bahwa kamu tadi murni beruntung bisa menemukan celahnya. Jika tidak, dia pasti tidak akan kalah. Dia jelas masih memiliki banyak bidak catur. Bagaimana kalau kita bertaruh sesuatu di setiap babak? Saudara Qi, kamu adalah ahli jimat spiritual tingkat tinggi. Bagaimana kalau mengambil beberapa jimat spiritual untuk bertaruh? Kamu menunjukkan senyum palsumu yang khas. Ini mudah dikatakan. Qi Tianming dengan cepat mengeluarkan jimat spiritual yang bersinar dari dadanya. Dia membantingnya keras di atas meja dan berkata, "Kamu ingin bertaruh berapa?" Kamu menatap tumpukan jimat spiritual tingkat tinggi itu. Matamu langsung bersinar hijau. Bagaimana kalau 10 dulu? Kamu mulai tersenyum dan mengangguk, lalu dengan cepat menyiapkan papan catur. Kalian berdua mulai bermain catur lagi. Kali ini kamu masih mengalah, tetapi kali ini kamu sedikit menunjukkan bahwa kamu hanya sedikit lebih buruk dari Qi Tianming. Seiring berjalannya waktu perlahan, dengan usaha sebatang dupa, babak ini selesai lagi. Saat ini, Qi Tianming duduk dengan murung. Matanya menatap tajam pada kebuntuan di papan catur, sama sekali tidak setenang seperti di awal. Alisnya berkerut rapat. Aku mengerti, ayo lagi. Kali ini kita bertaruh 20 jimat spiritual. Oke, kalian berdua memulai babak ketiga lagi. Babak ini berakhir lebih cepat. Hanya dalam belasan napas, Qi Tianming menyadari bahwa dia tidak kehilangan banyak bidak. Dia bahkan terjebak. Dia menatap papan catur dengan tegang, wajahnya penuh dengan ketidakpercayaan. Kamu melihat ekspresi Qi Tianming yang berubah dari tenang di awal menjadi ngeri sekarang. Kamu diam-diam senang di dalam hati. Ini tidak benar. Qi Tianming benar-benar dikalahkan dan mulai meragukan dirinya sendiri. Saudara Qi, mau lagi? Apakah masih ada jimat spiritual? Suaramu tiba-tiba masuk ke telinga Qi Tianming. Mendengar ini, ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia buru-buru mengeluarkan cincin penyimpanannya dan menggeledahnya dengan panik, tetapi dia tidak dapat menemukan jimat spiritual tingkat tinggi. Habis, kamu tersenyum dan berkata, sumber daya kultivasi juga boleh, asalkan berharga. Qi Tianming menatapmu,
Pipinya terus berkedut. Dia sudah melewati dorongan itu. Baru kemudian dia menyadari bahwa dia telah ditipu. Saudara Chen, hari ini aku benar-benar kalah telak. Qi Tianming menyadari ini. Sering menghela napas. Meskipun ada penyesalan di hatinya, dia adalah orang yang menerima kekalahan. Kamu menyadari Qi Tianming terbangun dan tersenyum. Berkata, tidak, saudara Qi sudah sangat hebat, tetapi aku punya mentor yang memberiku petunjuk. Kemenangannya tidak terlalu mulia. Mentor? Qi Zun? Tidak mungkin Qi Zun, kata Qi Tianming dengan ekspresi serius. Aku punya permainan kecil yang menyenangkan di sini. Apakah saudara Qi ingin bermain? Qi Tianming melihat kamu tidak menjawab pertanyaannya secara langsung. Malah mengajukan semacam permainan, membuatnya waspada. Kamu tidak menunggu Qi Tianming berbicara. Dan langsung menata sebuah posisi akhir permainan catur. Saudara Qi, posisi akhir permainan catur ini hanya memiliki satu cara untuk menang. Coba apakah kamu bisa menang? Qi Tianming menatap papan catur, hatinya sangat dalam. Bagaimana kalau aku tunjukkan saja, tetapi ketika kamu mengatakan ini, kamu sengaja berhenti. Kamu tidak ingin mengatakan kepadaku. Untuk aku memberimu uang, kan? Qi Tianming tampaknya langsung mengerti. Bagaimana kalau 10.000 sementara? Kamu terkekeh dan berkata, merenungkan Qi Tianming, dan kemudian melihat papan catur. Didorong oleh rasa ingin tahu, dia mengangguk, 10.000 sementara tidak banyak. Ini, kamu ambil sementara, tersenyum dan berkata gila seperti ini, aku tunjukkan kepadamu. Pada akhirnya membalikan keadaan dan berhasil melakukan skakmat, Qi Tianming tercengang, benar-benar berhasil, saudara Chen. Apakah ada posisi akhir permainan catur jenis ini? Qi Tianming melebarkan matanya dan bertanya dengan sangat mendesak. Aku ingat banyak, katamu dengan ekspresi lucu, aku bisa menata semuanya untukmu. Dan aku bisa memberikanmu jawabannya, tetapi satu jenis adalah 10.000 sementara. Qi Tianming hanya menatapmu. Tatapannya seperti sedang memeriksa seorang pedagang curang, apakah kamu sudah masuk ke dalam mata uang? Dia tidak bisa menahan diri untuk berteriak. Hanya permainan yang disebut posisi akhir permainan catur ini, bermain terlalu banyak tampaknya benar-benar dapat membantu orang mencapai pembalikan dalam kesulitan. Sehingga memperoleh Roh Kudus. Dia penuh keraguan, di babak pertama kamu seperti itu lagi menunggunya. Membiarkan permainan catur mencapai konten posisi akhir permainan, dan kemudian tiba-tiba melakukan skakmat dan memenangkannya. Setelah merenungkan lama, Qi Tianming menggertakkan giginya dan berkata, berapa banyak posisi akhir permainan catur yang kamu miliki? Kamu langsung tersenyum lebar. Menjawab, 200 jenis. Kamu awalnya mengingat 100 jenis posisi akhir permainan catur teratas, sisanya meskipun agak kabur. Tetapi selama kamu merenungkannya dengan baik, kamu masih bisa mengingat beberapa. Dengan begitu kamu pasti bisa mengumpulkan 200 jenis. 200 jenis? Itu 2 juta sementara. Alis Qi Tianming berkerut erat, berpikir lama sebelum mengangguk. Kali ini aku hanya membawa 500.000 sementara. Sisa sementara, aku berencana untuk di hari-hari mendatang. Bagaimana menurutmu tentang menggunakan pembuatan buku catur untuk melunasi hutang? Saat itu, kau bertepuk tangan dengan gembira. Setelah berdiskusi, kau bersiap membereskan kekacauan Qi Tianming. Tidak ada yang perlu dibicarakan di antara kalian, lalu kalian pergi melakukan urusan masing-masing. Li Shueya membawa Qi Tianming meninggalkan aula sesepuh. Sepanjang jalan kembali ke tempat tinggal, kau benar-benar seperti jatuh ke dalam lubang uang. Dulu, aku cukup kaya saat datang. Sekarang, aku tidak punya apa-apa. Qi Tianming hanya mengeluh tentang ketamakanmu, tetapi tidak menimbulkan emosi negatif lainnya karena hal ini. Mengenai kekalahannya darimu, dia sudah menerimanya. Lagi pula, kau jelas 10 kali lebih kuat darinya. Dia pasti akan mempelajari trik catur curangmu yang kau gambar. Meskipun mungkin masih tidak bisa mengalahkanmu, dia bisa bersinar di tempat lain. Terutama di depan Qi Zun. Terakhir kali dia bermain catur dengan Qi Zun, keduanya seimbang. Lain kali dia bermain catur dengan Qi Zun, itu pasti akan menjadi pembantaian total. Li Shueya menggelengkan kepalanya. Dengan sungguh-sungguh, dia mengoreksi Qi Tianming dan berkata, kakak senior, kau salah paham. Bukan kau yang tamak, tetapi semua uang dihabiskan untuk pernikahan adik perempuan. Aku juga belajar sebuah lagu darimu dan memberimu sebagian besar hartaku. Sekarang kau masih berusaha keras mencari cara untuk menghasilkan uang. Sepertinya uangnya masih kurang. Qi Tianming sedikit kecewa. Tiba-tiba, dia seolah memikirkan sesuatu. Sudut mulutnya tanpa sadar terangkat, dan dia bercanda, adik perempuan keempat, apakah kau menyukaimu dirimu sendiri? Begitu kata-kata ini keluar. Seluruh tempat tinggal langsung sunyi senyap sehingga suara jarum jatuh pun terdengar. Li Shueya baru saja berusaha keras menekan emosinya. Saat ini, seluruh dirinya tercengang, wajahnya langsung memerah. Kedua pipinya semerah apel matang. Melihat pemandangan ini, Qi Tianming tidak bisa menahan tawa terbahak-bahak. Iya, adik perempuanku akhirnya menemukan orang yang dia sukai. Li Shueya memukul Qi Tianming dengan keras dan berkata dengan manja, omong kosong apa yang kau katakan? Kau juga jadi malu. Karena kau menyukainya,
maka kau harus berusaha keras untuk mendapatkannya. Bagaimana kalau kalian berdua mengadakan pernikahan bersama? Jadi lebih dekat lagi. Qi Tianming bercanda dengan ekspresi main-main. Tidak bisa. Namun, pada saat ini, Liu Yanyan tiba-tiba berteriak dengan suara keras, langsung membuat ketiga orang lainnya terkejut dan terpana di tempat. Qi Tianming sedikit mengernyit dan bertanya, adik perempuan ke-6, mengapa tidak bisa? Li Sueya tidak bersuara. Dia hanya menatap tajam ke arah Liu Yanyan. Dia tidak pantas untuk kakak senior, kata Liu Yanyan dengan bersemangat. Li Sueya menatap Liu Yanyan dan berkata, mengapa dia tidak pantas? Kau pergi sendiri untuk membuktikan betapa teguhnya dia. Kau bahkan telah mencapai alam hati pedang. Aku rasa kita berdua sangat cocok. Qi Tianming melihat Li Sueya. Benar-benar berbicara seperti ini kepada Liu Yanyan, dan tidak bisa menahan diri untuk menelan ludah. Dia juga mendengar kata-kata, hati pedang. Liu Yanyan menggigit bibirnya, menunduk dan menegakkan lehernya. Menjawab, Shiji, apakah kamu belum mengerti? Dia sama sekali belum mencapai alam hati pedang, kenapa kamu tidak percaya padaku? Li Sueya berkata dengan gigi terkatup karena marah. Dia sendiri sudah mengaku tadi, dia bilang dia memahami jalan pedang, kenapa kamu masih menganggap bulu ayam sebagai surat perintah? Semakin Liu Yanyan berbicara, semakin bersemangat dia, matanya memerah. Kali ini dia mengangkat kepalanya, menatap tajam ke arah Li Sueya. Dengan wajah penuh ketidakpuasan, dia berteriak dengan marah, sungguh membuatku marah sampai ingin membunuh. Biar aku memberi pelajaran yang baik menggantikan Shizun. Melihat sikap keras kepala Liu Yanyan, Li Sueya juga menjadi marah, mendengus dingin, dan niat pedang langsung keluar dari tubuhnya. Dalam sekejap, itu menyelimuti Liu Yanyan. Wajah Liu Yanyan menjadi pucat dalam sekejap mata. Qi Tianming melirik Li Sueya. Dia berbisik pelan, lalu melihat Li Sueya memelototinya, dia buru-buru mengalihkan pandangannya. Tidak berani lagi menatap Li Sueya, dia beralih menatap Liu Yanyan, dan berkata dengan suara berat, Shimei ke-6, cepat minta maaf pada Shi GMU. Pada saat ini, air mata Liu Yanyan sudah mengalir seperti mata air, seperti anak kucing kecil yang teraniaya, tetapi dia masih tidak mengatakan sepatah kata pun. Namun, di dalam hatinya dia berpikir dengan panik, ini semua salahmu, aku hanya menggunakan niat pedang untuk menekanmu. Apakah kamu tahu mengapa aku begitu malu saat itu? Itu karena aku terpesona oleh hati pedangmu. Besok dia akan datang, dengan temperamen kakak senior kedua yang suka berperang itu. Jika dia tahu kamu memiliki alam hati pedang, dia pasti akan berdebat denganmu. Pada saat itu, semuanya akan menjadi jelas dengan sendirinya. Qi Tianming berkata dengan ekspresi tenang. Kakak senior kedua mereka adalah seorang gila bela diri yang khas. Begitu kata-kata ini jatuh, di mata Liu Yanyan yang masih berlinang air mata. Sebuah cahaya kelam melintas. Kemudian, Liu Yanyan melirik Li Sueya lagi, dengan sedikit kebencian tersembunyi di matanya. Pada saat itu, aku akan membuktikan bahwa kamu tidak memiliki hati pedang. Aku ingin kamu meminta maaf padaku. Kali ini Li Sueya tidak mengatakan apa-apa. Selama ini, Liu Yanyan berulang kali membantahnya. Semua karena Liu Yanyan yakin Chen Chang'an tidak memiliki alam hati pedang. Biarkan mereka mencoba. Saat ini, di aula kepala sekte, kamu dengan kecepatan yang sangat cepat. Menggambar buku catur yang diinginkan Qi Tianming dengan hati-hati. Kemudian, berjalan cepat keluar pintu. Diam-diam melihat matahari terbenam yang berangsur-angsur miring di cakrawala. Di puncak gunung, di sekelilingnya ada langit biru tanpa batas. Dan pegunungan yang tak berujung. Pemandangannya sangat luas sehingga seolah-olah jika kamu melihatnya sekilas, kamu bisa melihat seluruh ujung langit. Matahari terbenam seperti permata yang sangat terang, tergantung dengan santai di langit. Perlahan mewarnai seluruh dunia dengan lapisan cahaya keemasan yang berkilauan. Awan di cakrawala dengan lembut diwarnai menjadi oranye kemerahan oleh matahari terbenam. Seperti lukisan indah yang seperti mimpi. Pemandangan ini sangat indah. Namun, kamu hanya bisa menikmati pemandangan indah yang mempesona ini sebentar. Dan segera mengarahkan pandanganmu erat-erat ke kubah di atas kepala. Itu adalah perisai pelindung yang seperti mangkuk terbalik. Sebenarnya ini hanya formasi pelindung gunung. Jika ada serangan musuh, mengaktifkan formasi ini dapat memberikan perlindungan. Hanya saja formasi ini sangat buruk. Formasi pelindung gunung terbaik di dunia fana dapat dengan mudah mengungguli formasi pelindung gunung mereka beberapa tingkat. Sekarang sumber daya hampir diperoleh, tetapi konfigurasi sekte hanya sedikit, tidak sesuai dengan kau bergumam pelan. Harus diketahui bahwa formasi pelindung gunung adalah wajah sekte. Dalam waktu dekat, para ahli dari seluruh dunia kultivasi kemungkinan besar akan datang untuk menghadiri pernikahan. Jika mereka melihat formasi pelindung gunung yang begitu rendah, mereka mungkin diam-diam mencemooh di dalam hati. Hanya saja membeli formasi pelindung gunung terbaik. Terlalu mahal. Saat kau tenggelam dalam pikiran, sesosok tubuh tiba-tiba dari depanmu. Perlahan berjalan keluar dari kehampaan. Orang yang datang adalah Qi Tianming. Saudara Chen, apakah kau sengaja keluar untuk menyambutku? Qi Tianming tersenyum lebar, berjalan keluar dari kehampaan dengan santai. Butuh beberapa jam. Bahkan menghabiskan beberapa energi.
Dia akhirnya berhasil membuat jimat yang dibutuhkan. Kau tersenyum dan berkata, "Aku sedang mempelajari formasi pelindung gunung. Saudara Qi sebenarnya sudah membuat jimatnya. Kecepatan ini benar-benar cukup cepat." "Benar, sebelum datang ke sini, aku sudah menyiapkan bahan jimat sebelumnya. Proses pembuatannya tidak merepotkan. Hanya saja bahan ini terlalu sulit dikumpulkan. Coba lihat apakah cukup," kata Qi Tianming sambil memberimu setumpuk jimat lagi. Cahaya mengalir di dalam jimat, penuh dengan perasaan misterius. Setelah kau menerimanya, kau bahkan tidak menghitungnya dan langsung menyerahkan kipu yang telah kau gambar dengan cermat kepada Qi Tianming. Qi Tianming memeriksanya dengan cermat, napasnya bahkan sedikit berat. Orang baik, hampir setiap permainan yang tersisa di matanya adalah jalan buntu. Namun, menurut tutorial yang kau tulis, mereka memang dapat secara ajaib mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Benar-benar barang bagus. Setelah menyimpan kipu dengan hati-hati, Qi Tianming teringat apa yang kau sebutkan tadi tentang formasi pelindung gunung, dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Saudara Chen, apakah kau seorang ahli formasi?" Tersenyum tipis dan berkata, "Sekitar 1 juta batu spiritual yang saudara Chen hasilkan dariku. Cukup untuk langsung dibeli. Mahal sekali, kau dengan enggan ingin membeli, tetapi kau tidak bisa merampoknya secara paksa." Mata Qi Tianming menyipit seperti bulan sabit. Dia dengan lembut mengipasi kipas lipat di tangannya. Ekspresi senyum misterius muncul di wajahnya. "Jika saudara Chen menginginkannya, aku punya ide bagus yang ekonomis." "Oh, saudara Qi, tolong katakan." Kau menjawab dengan rasa ingin tahu. "Aku kenal seorang ahli formasi dengan perhitungan yang luar biasa. Bernama Ling Tao. Jika dia yang mengatur formasi, mungkin hanya membutuhkan 50.000 batu spiritual." Qi Tianming diam-diam menghitung dalam hatinya. Karena kau telah menghasilkan banyak uang darinya, maka dia juga ingin mendapatkan keuntungan dari kesepakatan ini. Ahli formasinya disebut saudara. Jika memintanya membantu memasang formasi pelindung gunung teratas, 300.010 sudah cukup, ini terlalu bagus. Saya tidak tahu di mana ahli formasi ini berada. Bisakah dia menyelesaikan formasi sebelum pernikahan? Kamu benar-benar ahli dalam menghemat uang. Uang yang tidak perlu dikeluarkan, tentu saja tidak boleh dikeluarkan. Paman berkata jika perlu mengeluarkan, keluarkan saja. Jika bisa dihemat, hematlah. Dia seharusnya berada di timur benua, fokus meneliti formasi itu. Aku sudah mengirim pesan suara kepadanya. Mungkin besok dia akan tiba. Untuk memasang formasi pelindung gunung teratas, 2 hari seharusnya cukup. Qi Tianming berkata dengan senyum di wajahnya. Timur benua sedang meneliti formasi. Formasi apa itu? Kamu bertanya dengan penuh keraguan. Qi Tianming tersenyum dan mengenang. Ini adalah sebuah formasi pelindung gunung kuno yang baru saja digali oleh Paviliun Tianzun kita. Tingkat formasi ini mungkin telah mencapai puncak tingkat abadi. Kekuatan guruku bahkan belum mencapai puncak tingkat abadi. Dia mencoba menaklukkan formasi ini, tetapi tidak berhasil. Namun, setelah guruku keluar dari pengasingan kali ini, dia seharusnya bisa menaklukkan formasi ini. Ekspresimu tiba-tiba menjadi sangat aneh. Formasi pelindung gunung kuno, formasi puncak tingkat abadi, formasi kuno apa itu? Ini jelas formasi sekte Qingyun kita. Menaklukkan formasi semacam ini dianggap tidak bertuan, bukan merampok tempat timur? Jika ada kesempatan, aku ingin melihatnya. Ngomong-ngomong, karena ini adalah formasi pelindung gunung. Lalu apakah di dalam formasi ini ada reruntuhan sekte kuno? Kamu bertanya dengan tidak sabar. Tepat di tepi kerajaan kecil bernama Kerajaan Hujun di timur. Adapun reruntuhan sekte kuno sama sekali tidak ditemukan. Hanya formasi ini yang ditemukan. Guruku berkata mungkin ada seseorang kuat yang turun dan membuangnya di sini. Qi Tianming tidak menyembunyikan apapun dan mengatakan semuanya. Bagaimanapun, kamu sudah menjadi orang Paviliun Tianzun. Kalau begitu, aku akan memberitahu saudara itu sekarang dan memintanya untuk datang. Qi Tianming melihatmu. Tidak lagi bertanya tentang formasi, dan bertanya sambil tersenyum. Yang tidak dia duga adalah kamu menolak. Katakan tidak perlu dulu, aku akan memikirkannya lagi. Saudara Qi, jika tidak ada apa-apa, pergilah meneliti spektrum Qi dulu. Aku masih memiliki hal penting untuk diurus. Kamu tersenyum pada Qi Tianming, dan bahkan membuat isyarat mengantar tamu. Qi Tianming berkedip, mengangguk dengan kepala penuh tanda tanya, lalu melangkah ke kehampaan dan pergi. Setelah kamu mengantar Qi Tianming pergi, sudut mulutmu terangkat tinggi, formasi puncak tingkat abadi ini. Dengan kultivasiku saat ini, bahkan di alam dewa itu adalah yang teratas. Menaklukkan formasi seperti itu seharusnya tidak sulit. Kamu tidak lagi berspekulasi, dan dengan tegas memutuskan untuk langsung mencobanya. Kamu mengaktifkan energi palsu dengan ganas di depanmu, ruang kosong di depanmu beriak dengan hebat, kamu berencana langsung melintasi ruang untuk pergi ke timur benua. Kamu masuk ke dalam ruang kosong, selangkah keluar dalam sekejap mata, kamu sudah tiba di timur benua. Jarak yang ditempuh ini mencapai 1 kilometer penuh, kamu hanya tersenyum tipis terhadap hal ini, tingkat kultivasi dewa ya. Ini sangat normal, kamu mulai mencari orang,
menanyakan tentang yang disebut Kerajaan Harimau Jun. Setelah menemukannya, kamu tiba di wilayah Kerajaan Harimau Jun. Perlahan menutup mata, menggunakan hati untuk merasakan formasi pelindung gunung tingkat abadi di dalam. Tak lama kemudian kamu berhasil merasakannya. Sekali lagi melangkah ke dalam ruang kosong, kamu muncul di atas sebuah lembah. Di bawahnya terdapat formasi berbentuk mangkuk terbalik berwarna ungu. Membuat seluruh pegunungan bergejolak dengan panas yang membara. Ini persis seperti yang dikatakan Qi Tianming, formasi pelindung gunung puncak tingkat abadi. Saat ini di depan formasi ada banyak orang. Semuanya mengenakan jubah kuning seorang ahli formasi, sedang menatap formasi di depan mereka dengan cermat dan seksama. Namun tepat pada saat ini, kamu yang bersembunyi di dalam ruang kosong, malah menemukan ada seorang pria misterius di bawah, tatapannya mengarah ke arahmu. Mungkinkah ketahuan?